Ada Pak Salesius. Ya, selamat siang Bang Juma. Semangat siang. Gimana kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Ya, Abang ya. sehat juga, sehat. Sehat fisik tapi ya. Puji Tuhan Bang Juma. Puji Tuhan Bang Juma sehat. Ya. Oke. Langsung ke tema Bang. Yesus Hakim Adil. Oh iya betul. Kalau pertanyaannya kepada saya, apakah Yesus hakim yang adil? Sangat betul Bang Juma. Dia itu Ya. hakim yang adil. Ya. Lalu orang-orang yang tidak mendengarkan firman-Nya akibatnya apa? Kalau yang tidak mendengarkan firman-Nya dihukum. Dihukum. Tapi yang menghakiminya siapa? Jadi kalau orang yang tidak mengikuti perintahnya dihukum, itulah Ya. adilnya. Yang menghakimi Kalau siapa? dengar dulu Bang Juma, dari adilnya gimana sih adilnya? Ketika orang bersalah dia dihukum, ketika orang itu benar maka dia itu dibebaskan. Ya, itulah adilnya. Iya. Terus yang menjadi dasar penghakimannya apa? Ya, ini dasar perbuatannya toh, perbuatan Iya, orang. maksudnya ketika manusia dikumpulkan nanti setelah dibangkitkan kan dihakimi. Nah, dasar penghakiman Yesus apa? Dasarnya itu kan dia kan datang membawa kebenaran. Ini loh jalan ini. Dia bilang, ini loh jalan ini. Kamu ikut jalan ini. Tetapi Pintar. Salesius, dengar dulu. Tapi Salesius Buka tidak mengikuti kameranya. jalan yang dia tunjuk itu. Iya, buka Ya kan? kamera. Itu. Iya, buka kameranya. Ya, saya buka kamera ya, Bang Jumai. Oke. Jadi Yesus memberitahu ke saya, Salesius. Oh, kapan itu? Ya toh, Salesius dia bilang. Kapan? Ini loh jalan. Kamu lewat di sini. Dia bilang begitu. Biar kamu nyampe di sana lewat jalan ini. Dia bilang. Oh iya. Tetapi Salesius tidak mengikuti itu. Oh, mama. Ya toh? Iya. Salesius tidak mengikuti jalan yang dia tunjuk itu. Oh, mama. Akhirnya apa? Saya kan tersesat toh. Nah, siapa Bang. yang menyesatkan saya? Tunggu bang. Tunggu bang. Jadi saksi Ya toh? bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyesatkan saya siapa? Saya sendiri kan toh. Oh iyalah. Iya toh. Iyalah, Karena apa? Yesus sudah memberitahu ini loh jalannya. Tetapi Salesius tidak mengikuti jalan itu. Oh iya. Akhirnya Salesius tersesat. Oh mama Udah. Nah, pertanyaannya, yang menyesatkan Salesius siapa? Iya, Salesius sendiri sama Saya iblis. sendiri kan. Karena saya tidak mengikuti perintahnya dia. Pintar. Gitu Oke. loh. Udah. Itu satu Bang Juma. Yang kedua Bang Oh, Juma. panjang. Yesus berkata begini. Dengar. Oh, Yang kedua. nafsuan nih, Yang nafsuan kedua nih. begini Bang Juma. Yesus berkata begini. Salesius, jangan Ya. mencuri. Oh mama Ya toh, jangan mencuri. Ah. Itu Yesus berkata. Oh di mana itu? Tapi Salesius tidak mendengar. Di mana Yesus Tidak katakan mau itu? mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Jangan mencuri. Ya di mana Yesus Artinya apa? katakan Karena- itu? Ya dengar dulu. Karena saya tidak mengikuti perkataan Mama. Yesus, tidak boleh mencuri. Akhirnya saya curi toh. Oh, Nah, ketika saya mencuri, lah ditangkaplah saya. Oh, Masuk bodoh. penjaralah saya. Iya, nanti ku Ya jenguk. toh? Iya, Nah, siapa yang memasukkan saya ke dalam penjara? iya kamu sendirilah. Kan saya sendiri toh. Oh, iya Kan lah. sudah diberitahu jangan mencuri. Yang mencuri. Ya toh. Ya toh. Kan begitu. Udah. Sudah Bang Juma silakan. Oke. Nah sekarang giliran saya nih. Yesus, apakah dia yang menjadi hakim? Apakah dia yang mau menjadi hakim? Iya. Iya. Iya, dia kan jadi hakim situ toh. Tapi Yesus mengatakan bukan dia yang menjadi hakim. Siapa yang menjadi hakim? Allah.
kata Yesus? Bapa. Ya, Allah, ya. Bukan Yesus. Kan nah, dia bilang gini toh, kan dia bilang gini, aku datang untuk menghakimi. Ya, yang datang siapa? Yesus, tapi bukan dia menjadi hakim. Nah, iya. kan dia datang pada hari penghakiman. Dia akan datang kedua kalinya. Nah, yang datang di situ siapa, Bang? Yesus. Ya, Yesus. Berarti dia hakim. Terus dia mengatakan bukan dia yang menjadi hakimnya. Kan dia bilang begini, aku akan datang lagi untuk menjadi hakim bagi yang hidup maupun yang mati. Tapi dia yang pertanyaan saya, yang datang di situ siapa? Oke, Yesus. Yesus. Berarti dia hakim toh? Baik. Materi penghakiman. Oke, lanjut. Materi penghakiman Yesus adalah ucapan-ucapan sebelum penyaliban atau ucapan-ucapan setelah penyaliban. Ya, dia beritahu kepada murid-murid itu kan itu sebelum dia naik ke surga, Bang. Iya, berarti pelajaran belum, itu kan belum sampai situ, belum. Jadi Yesus nanti menjadi hakim, materi penghakimannya adalah ucapan dia sebelum penyaliban atau ucapan dia setelah penyaliban. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada di Pulau Patmos. Apakah ucapan-ucapan itu yang akan menjadi dasar pijakan penghakiman atau ucapan dia yang dia ucapkan sebelum penyaliban? Jadi kalau Yesus yang berkata itu kan berarti dia tuh mengucapkan itu sebelum dia wafat lah. Sebelum saat dia mengajar. Ya toh, jadi saat dia mengajar. Ya, jadi materi-materi penghakiman yang Yesus sampaikan nanti pada saat penghakiman adalah materi ucapan-ucapan dia yang dia ucapkan sebelum penyaliban, kan? Ya, betul, Bang. Nah, pintar Salesius ini ya. Mantap. Nah, ketika materi yang dia sajikan adalah materi sebelum penyaliban, Anda ditanya, siapa yang mengajarkan engkau untuk percaya kepada Paulus? Apa jawaban Anda? Apa alasan kamu percaya sama Paulus gitu? Siapa yang mengajarkan kamu untuk percaya kepada Paulus? Apa jawaban saudara? Paulus itu kan murid Yesus, Bang Juli. Anda ditanya di penghakiman ini, siapa yang mengajarkan kamu percaya kepada Paulus? Ya, belum ada pertanyaan seperti itu, Bang. Karena saya kan belum mati, Bang Jumba. Belum ada. Anda tadi sudah menjawab. Dengar dulu. Materi Yesus sebagai hakim adalah ajarannya sebelum penyaliban. Anda menjadi Kristen dengan materi-materi setelah penyaliban. Muncul pertanyaan pada saat Anda dihakimi. Siapa yang mengajarkan Anda merasulkan Paulus? Jawaban Anda apa? Siapa yang merasulkan Paulus? Mengajarkan Anda, mengajar kepada saudara Salesius sehingga saudara Salesius menjadikan Paulus ini sebagai rasul. Siapa yang mengajarkan Anda? Siapa? Bukan saya yang menjadi rasul Paulus, Bang. Saya itu tidak punya hak untuk membuat Rasul Paulus menjadi rasul. Siapa yang mengajarkan Anda percaya kepada Paulus? Saya tidak percaya sama Paulus. Lah, terus kenapa Anda menjadi Kristen? Saya dengan Paulus tuh posisinya sama. Paulus yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Lalu yang mengajarkan menyembah Yesus siapa? Paulus itu kan pengikutnya Yesus. Saya pengikut Yesus. Iya, berarti Anda tidak percaya Paulus? Percaya, itu kan dia kan murid pilihan Yesus toh. Iya, saya ulang lagi. Berarti Anda tidak percaya Paulus?
Loh, kata siapa tidak percaya? Tadi Anda katakan tidak percaya. Sekarang kata siapa yang percaya? Mulai bingung. Loh, gini loh Bang Juma, Paulus itu adalah pengikutnya Yesus. Saya Itulah pengikut pertanyaannya. Yesus. Cuman bedanya, dengar dulu. Cuman bedanya Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Itulah yang saya katakan kepada Anda. Artinya apa? Untuk apa sih dia dipilih? Kan begitu, siapa yang mengajarkan Anda? Enggak, saya tanya dulu. Siapa yang mengajarkan Untuk Anda? apa Yesus memilih Rasul Paulus? Inilah yang saya tanya. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus memilih Paulus? Siapa yang mengajarkan? Kau pertanyaan itu saya bingung itu. Siapa yang mengajar saudara Salesius bahwa Yesus memilih Paulus? Memilih Paulus. Nah, siapa yang mengajarkan? Anda buka di Kisah Para Rasul ya. Oh, itu cerita Lukas. Itu cerita Lukas di tahun 60-an. Yang saya tanya ini, kan yang menjadi dasar pijakan penghakiman sebagai hakim adil adalah ucapan-ucapan dia sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban, Yesus tidak pernah menyebut Paulus, tidak pernah. Yesus tidak ada ajarannya tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang datangnya rasul bernama Paulus, tidak pernah. Nah, sekarang kalau Yesus tidak pernah mengajarkan itu, lalu siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus telah memilih Paulus? Yang mengajarkan Anda siapa? Mungkin dalam Alkitab. Ya, saya tidak tanya itu aja orang putus asa itu. Yang saya tanya. Iya, saya jawab itu kan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu jawaban orang putus asa. Loh, bukan putus asa. Yang menjadi hakim siapa? Bible. Ya, yang menjadi hakim itu kan jelas kan Yesus toh. Yesus. Nah itu jangan ke Bible, Yesusnya. Makanya saya tanya. Ketika Anda dihakimi, Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus memilih Paulus menjadi rasul? Jawabannya? Alkitab, Yesus sendiri kan yang mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Oh, makanya saya angkat tadi Kisah Para Rasul tadi toh. Itu cerita Lukas, asisten Paulus di tahun 60-an. Loh. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku lalu tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Tetapi perkataan yang aku katakan itu bukan dari diriku sendiri. Hakim. Ya, dialah yang menjadi hakim. Perkataan Artinya, yang mana? Perkataan Yesus itulah yang menjadi hakim. Ya, perkataan yang mana? Perkataan setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Ya, semualah, ada sebelum dan sesudah tuh. Jadi hakim. Enggak ada. Enggak ada dia mengatakan. Karena gini Bang Juma. Karena begini, perkataan Yesus itu sebelum dia naik ke surga ada. Terus setelah dia naik ke surga ada perkataan Yesus sendiri. Makanya perkataan Yesus itulah yang menjadi hakim. Salah. Gitu loh. Ketika dia menjadi manusia kan dia mengajarkan seperti ini, seperti itu. Itu menjadi hakim. Setelah dia naik ke surga, dia juga berbicara. Berkata. Dengarkan. Artinya semua perkataan Yesus tuh baik dia sebelum dia naik ke surga maupun dia masih di dunia ini, ya toh. Itu yang menjadi hakimnya. Dengar. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 tentang penghakiman nomor 48. Ya. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah, bukan yang akan, tetapi yang telah kukatakan. Yang telah kukatakan itu firman sebelum penyaliban atau sesudah penyaliban? Berarti kalau telah dikatakan itu berarti kan sebelum dia naik ke surga toh. Semasa dia hidup bersama murid-muridnya toh. Berarti bukan yang datang kepada Paulus kan? Ayo, jujur.
Ayo. Ya itu. Jawab apa? Ayo, siksa kau ini, ku siksa kau kali ini. Ayo. Jadi begini Bang Juma, bagaimana? Begini Bang Gimana? Juma. Gimana? Jadi yang menjadi hakim itu adalah firman yang sudah dikatakan oleh Yesus. Oke, berarti ketika Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa aku Yesus memilih Paulus? Apa jawaban Anda? Memilih, kan Yesus sendiri yang memilih Paulus. Di mana firman Yesus tentang Paulus yang telah dikatakan sebelum penyaliban? Kan dia bilang begini, kata memang berat bertanya. Oleng kapal teman. Dari tentang Oleng hakim kapal. agung ini Bang Juma ya. Berarti kita larikan ya ke Yesus memilih Paulus ya. Di mana? Bukan ke hakim agung lagi ya. Enggak, bukan. Yang telah aku katakan, firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang akan menjadi hakim adalah perkataan selama dia penginjilan 3 tahun. Tentang Paulus tidak masuk dalam kategori. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan ente untuk mengatakan bahwa aku Yesus telah memilih Paulus? Di mana pernah aku katakan itu ketika aku penginjilan? Ada di dalam Alkitab tuh Bang. Di dalam Alkitab Bang Juma. Masa begitu jawabannya? Masa begitu? Karena begini, gimana, Bang Juma. Gimana? Ketika Paulus meminta surat izinnya kepada pemuka-pemuka agama untuk membinasakan semua pengikut Yesus yang ada di kota Damsyik ya toh. Dan para pemuka agama itu memberikan surat izin itu, surat jalan untuk menangkap semua pengikut Yesus. Terus Ya toh? Terus itu awalnya ya. Terus Dia memiliki surat ya, dia surat taruh di saku, dia pergi ke Damsyik. Ya kan? Sampai di tengah jalan ketemu Yesus. Ketemu sosok. Ketemu Yesus. Yesus. Penglihatan. Itu bukan Yesus, karena yang menjadi materi penghakiman. Materi penghakiman adalah ketika ketemu dengar dulu. Ketika ketemu dengan Paulus, dengan Yesus itu, Paulus itu ya toh. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bilang itu kata Yesus loh ya. Apa hubungannya dengan mengapa penghakiman? engkau menganiaya aku? Dia bilang di akhir zaman Yesus menjadi hakim. Lalu Paulus menjawab begini. Siapakah engkau Tuhan? Dia bilang deritamulah itu. Nah, sekarang apakah materi-materi perbincangan Paulus ini yang akan menjadi materi penghakiman di akhir zaman nanti? Ya atau tidak? Kalau itu ya artinya apa? Dia memilih Paulus itu untuk apa? Memberitakan Injil. Dengar dulu. Jadi dia memilih Paulus itu untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Injil itu apa? Ya tentang perkataan Yesus tadi. Oke, itu klaim Anda sebagai pengikut Paulus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang kedua kalinya, yang menjadi materi penghakimannya ucapan sebelum penyaliban atau ucapan yang dikarang Paulus dengan timnya untuk jerat kalian? Kan itu tadi tuh, dia memilih rasul-rasulnya itu untuk memberikan Injil ke seluruh bangsa. Permasalahannya bukan di situ. Hakim. Apalagi permasalahannya? Apa masalah? Jangan jadi penyesat yang nyata di depan kita. Jadi uraian Lukas yang menjadi tim Paulus dalam materi-materi kekristenan yang kalian jadikan modal utama menuhankan Yesus, mengatakan dia adalah menebus dosa segala macam, itulah
Itu modal kalian. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang kedua kalinya, yang menjadi materi penghakiman Yesus itu adalah firman yang telah ia sampaikan sebelum penyaliban. Materi itu nanti kelak yang menjadi materi penghakiman. Permasalahannya bukan di situ. Ini Ketika saudara-saudara menjadi Kristen seperti hari ini, lalu Yesus datang dan tidak mengenal kalian, apakah saudara sadar bahwa sebenarnya selama ini kalian itu sibuk sendiri? Yesus akan datang kedua kalinya menjadi hakim, dan materi penghakimannya adalah materi selama 3 tahun. Yang telah aku katakan kepadamu, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Terkait Paulus dengan konsepnya, terkait wahyu Kristen Katolik itu di luar jangkauan Yesus. Yesus tidak mengenal mereka. Pertanyaan saya, mau sampai kapan Anda hidup seperti ini? Jawab. Nah, gini Bang Jumaya. Perkataan Yesus itu semua ada di sini ya. Di dalam Alkitab. Semua ada di sini. Ya. Jadi tugas Paulus itu memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil yang sudah ditulis ya. Perkataan Yesus yang sudah ditulis dalam Alkitab. Maka inilah yang menjadi hakim. Oh mamai. Yang menjadi hakim. Yang menjadi hakim ini perkataan Yesus ini. Yang telah diucapkan sebelum bertemu Paulus atau yang akan bertemu Paulus? Ini bukan hanya Paulus, Bang Jumaya, bukan hanya Paulus ya. Jadi perkataan Yesus itu yang Bang Juma sampaikan tadi itu sudah ada di sini semua. Ya, jangan di sini semua dicampur-adukan perkataannya. Yesus sebagai hakim adil. Yesus sebagai hakim adil. Ya, di sini. Ya, oke. Anggaplah itu. Yang ada dalam Alkitab yang akan menjadi hakim yang adil. Oke. Nah, sekarang materi itu apakah ada di antaranya tentang Yesus mengutus Paulus, memilih Paulus menjadi rasul? Ada enggak? Ada di dalam Alkitab, ada. Nah, itu Yesus ucapkan kapan? Tentang Yesus memilih Yesus Paulus memilih Yesus memilih Paulus ya? Ya. Artinya apa? Dia memilih Paulus itu untuk memberitakan perkataan Yesus yang sudah tercatat dan tertulis di dalam Alkitab. Makanya Yesus memilih Rasul Paulus untuk memberitakan ini loh. Memberitakan ini. Ini yang dia beritakan. Iya. Sekarang makanya ini yang menjadi hakim. Oke, sekarang mana firman-Nya Sudah Yesus? paham belum, Bang Juma? Saya ngerti apa maksud Anda untuk mengelak. Sekarang begini. Di mana? Loh, ini Yesus ini loh. Sebelum Bang Juma bertanya ke berikutnya ya. Artinya apa? Alkitab itu adalah berisi tentang perkataan Yesus. Ya kan? Yesus. Perkataan yang dan sebelum perkataan itulah, dengar dulu. Dan perkataan itulah yang menjadi hakim. Perkataan yang tugas para rasul, dengar dulu, apa tugas para rasul ini, baik Paulus, Yohanes, Petrus, apa segala macam, yang memberitakan Anda sebenarnya tahu. Anda sebenarnya tahu. Anda hanya menutupi aja. Anda membantu iblis dalam menyesatkan manusia. Anda tahu. Saya dari hati nih, Pak. Sekarang saya tanya, apakah 13 buku Paulus itu adalah firman yang Yesus telah sampaikan? Surat-surat. Ya, surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus, ya memang. Ya. Itu kan surat-surat Paulus itu untuk mempertegas ajaran-ajaran Yesus. Itu ajaran-ajaran itu dasarnya adalah perkataan Yesus. Berarti bukan perkataan Yesus yang telah dia sampaikan sebelum terangkat ke langit kan? Jadi misalnya surat Paulus di Galatia. Surat Paulus di Galatia itu memang suratnya Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia.
Yang apakah itu akan Kan menjadi begitu. apakah itu nanti akan menjadi materi penghakiman? Loh itu kan dasarnya perkataan Yesus semua toh. Ya enggak, pertanyaan saya yang tegas. Apakah itu akan menjadi materi penghakiman? Yang menjadi materi penghakiman kan perkataan Yesus toh. Nah, ada nggak perkataan Yesus tentang Paulus? Nah. Apa adakah perkataan Yesus? Tentang Paulus. Nah, gimana? Contohnya apa aja, Bang? Ya, contohnya ketika Paulus mengatakan, aku Rasul Paulus yang telah dipilih Yesus Kristus. Nah. Aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Apakah Yesus pernah memberitakan itu sebelum dia terangkat ke langit? Ya, jadi gini, Bang Cuma. Tunggu, pernah atau tidak pernah? Pernah atau tidak pernah? Jujurlah padaku. Ya, jadi Bang jadi. Cuma. Ya, Jadi begini. jadi begitu. Rasul Paulus dengan Yesus itu, Sepupu mereka sekali. itu Sekampung, namanya itu? sesekolah, sekelas. Apa namanya itu ya? Anu lah. Aduh. Sepasang. Apa sih namanya? Anu lah, semasa lah. Gitu, semasa. Jadi Rasul Paulus itu Bang Juma, dia itu sehidup dengan Yesus, Oh, tapi sehidup semati. abangnya dia itu anti Kristus. Adik abang. Ya, jadi Adik abang. dia itu sehidup dengan Yesus. Sehidup. Gitu. Tapi Sehidup dia pada semati. waktu itu memilih untuk berseberangan dengan Yesus. Itu Ya, abangnya. masalah. Ya, adakah Gitu. Yesus berbicara tentang dia? Artinya secara hubungan manusia dengan manusia ya. Itu Ya. jelas Jelas. Rasul Paulus mendengar perkataan Yesus itu ketika dia mengajar. Tapi dia kan tentang. Iya. Ya. Terus? Dia, sebab dia anu tuh ya, dia kan seumur lah istilahnya. Iya. Ya sama-sama Gitu. ngambil klan. Nah, temannya main kelereng. Jadi ketika Ya, jadi. Yesus memberitakan Injil ke seluruh tanah Yudea, ya, Paulus tuh tahu Bang Juma. Yesusnya tahu nggak? Tetapi dia tidak mengikuti itu. Oh, iya. Itu. Makanya setelah bahkan ketika Yesus disalibkan, itu Iya. Paulus juga ikut di situ. Oh, mama Ya, Iya. karena dia itu orang Farisi. Sebagai pengamanan atau apa dia? Loh, ya saya tidak tahu ya, tidak tertulis di Alkitab dia sebagai satpam atau apa enggak. Jadi yang jelas dia mengetahui tentang penyaliban itu. Oh, mama Dia mengetahui tentang apa itu? Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Oh, Dia mama. tahu. Terus. Gitu loh. Karena mereka itu seumur lah. Iya. Begitu. Seumuran. Ketika Iya. Yesus sudah naik ke surga, Yesus itu dia mau datang kepada dia itu untuk Iya. apa? Menyelamatkan dia, Oh. menyelamatkan Paulus ini dari Mama. kegelapan. Oh, mama Itu loh Bang Guma. Oh, kodong. Jadi akhirnya dia pilih Rasul Paulus itu menjadi pewarta Injil. Begitu Bang Guma. Oke. Jadi Oke. kenapa? Dengar dulu. Apa ajaran Paulus yang orang Kristen ikuti sekarang? Oh. Itu adalah Adalah? tentang pertobatan sejati. Oh. Karena apa? Pada mulanya dia adalah antikristus. Setelah dia menemukan jalan yang lurus, menemukan kebenaran, menemukan kodong. terang, ya Oh, toh, kodong. akhirnya dia Oh, mama balik arah. Iya. Akhirnya Kemana? dia diselamatkan. Oh, iya. Begitu Bang Juma. Terus masa Makanya penghakiman? ketika teman-teman orang Farisi, temannya Paulus itu mendengar bahwa Paulus sudah mengikuti Yesus, itu teman-temannya ngamuk. Oh, iya. Ngamuk
dia boleh bantu. Ngamuk. Ngamuk. Terus Wah, setelah ini setelah orangnya penghakiman, kamu nih kurang ajar, dia bilang. Dulu kamu tuh anti Kristus, sekarang kau jadi pengikut Kristus. iya. Nah, Iya. ngamuk kan mereka tuh. Iya. Nah, itu buktinya bahwa memang Paulus ini orang yang memang benar-benar bertobat. Kodo. Nah, itu. Mantap. Terus Itulah ajaran yang teladan ya, teladan yang diberikan Rasul Paulus kepada seluruh umat manusia, orang Katolik Kristen. iya. Jadi dari Paulus Teladan apa? Teladan pertobatan. Wah, keren sekali. Mantap, terus, kan? Iya, mantap. Terus pada masa penghakiman datanglah Yesus bertanya kepada semua orang Kristen di dunia. Siapa yang mengajarkan kalian bahwa aku telah memilih Paulus menjadi rasul kalian? Jawaban orang Kristen apa? Yesus sendiri. Saya jawab, Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang memilih. Oke. Di mana pernah saya bercerita tentang Paulus? Ketika perjalanan menuju Damsyik. Disitulah dia bertemu dengan Yesus. Oke, Bang. Oke, istirahat dulu Bangku. Nanti lagi ya. Oke. Terima Terima kasih Pak Juma ya. Makasih. Tetap semangat ya. Siap. Ya. Saya turunkan. Semoga Bang. Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Terima kasih Pak Juma ya. Iya, makasih. Semoga seperti Iya, semoga. Ya Karim, inilah Yesus menjadi hakim adil yang akan memperandakan mimbar gereja. Allahu Akbar, Masya Allah. Barang siapa yang menolak aku, tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kalian ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu yang akan menjadi hakim. Apakah kamu mengikuti seorang penolong lain yang kuminta kepada Bapa atau tidak? Siapa penolong lain yang aku minta kepada Bapa itu yang telah kau ikuti? Jawab. Penolong lain yang telah aku ikuti setelah kau Paulus. Masalah generasi hancur sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita naikkan lagi teman-teman yang lain. Masolang generasi. Ada lagi yang lain teman-teman yang mungkin memahami Bible, jangan yang tidak memahami. Kalau tidak memahami itu dia ngaco. Dia bolak-balik nanti. Bismillah. Bismillah. Waktunya sholat belum? Ada lagi? Ayo teman-teman yang non muslim ajukan permintaan. Yang mau sehat, yuk antri naik. Kita obati pelan-pelan. Halo, semangat, sorry. Halo, sore abang. Halo.
Makasih ya teman-teman yang sudah sering dengarkan Bang Zuma di YouTube. Makasih. Allahu Akbar. Mana ini teman-teman yang Halo, sorry Koko. Halo. Ya Sorry, Cece. Koko. Ya Cece. Saya suka Koko Ya. kalau live. Nah, kalau Koko marah-marah. Aduh. Bagaimana saya? Kalau ketawa-ketawa gini. Saya suka Cece. Koko. Iya. Tergantung tamunya. Kalau Halo? tamunya Saya bilang, ada saya sedikit suka. rabies. Koko kalau ketawa-ketawa begini. Senang kalau Koko sudah darting, waduh. Oke. Cece silakan buka kameranya. Koko sudah lihat saya toh. Waduh. Aturannya begitu di sini. Cece yang baik. Biasa ada orang naik, enggak buka kamera juga Koko. Itu yang ini yang memang tidak bisa dia buka kamera kodong. Yang suka rusak HP-nya. Oh iya. Oke, itu saja saya naik itu cuma mau bilang Koko terima kasih sudah Iya. ketawa-ketawa. Ya, Iya, Koko, iya, Cece, makasih ya. Makasih. Ya. Kita turunkan ya, Ce ya. Sore. Sehat-sehat ya sore. Halo, semangat sore teman-teman. Salesius. Jadi tumbuh rambutnya. Halo saudara Ded. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum bang. Muslim bang, Muslim. Turun bang. Muslim. Makasih. Ya. Lucu Salesius. Skaster. Baru kali ini aku punya pasien menertawakan dirinya sendiri. Dia nggak tahu dia mau loncatan berpikirnya langsung ngilu dia, salah sasaran, salah aduh mau kemana? Ya dia, aduh ini pertanyaan yang sulit kata dia. Wah ini pertanyaan sulit Bang Suma. Akhirnya ikut tertawa dia. Kodong kemasihan anaknya orang. Yang begitu-begitu itu bagus terlahir kembali ke rahim ibunya. Kembali ke cetakan awal dengan syahadatain. Halo semangat soleh. Selamat sore. Halo semangat soleh. Halo bosku. Ada onde-onde kah? Orang itu bilang, wah pendeta aja begini di atas. Gimana saya ya kalau saya naik? Ada jurus yang paling bagus supaya tidak skakmat. Ngoceh terus di atas nak nyambung. Kayak tidak ada kuping. Halo semangat soleh. Halo. Semangat sore. Halo. Semangat soleh. Lucu Salesius. Lucu serius. Ini contohnya nih. Ini contohnya kalau nggak mau skasmat, ini tiru cara diskusinya nih. Penjolobat nih. Halo semangat soleh Supaldi. Ini. Maaf Bang Zuma. Siap. Orang Islam. Mau Oke. Salesius biar tumbuh rambutnya. Iya Bang, makasih Bang ya. Oke. Nah ini salah satu contoh kalau mau eksis tidak skakmat. Nih salah satu contoh. Temanya Bicara apa, Zuma? terus diarahkan tetap tidak akan mau diarahkan. Tetap saja dia dengan polanya sendiri. Nih, gangguan Ya temanya apa Zuma? gangguan apa psikomotorik, gangguan sebelah kiri nih, halus. Yesus hakim adil. Benar. Dia Ya, sebagai Allah.
Tuh cobalah. Nah, coba dia kan. Iya, Langsung sebab kan? dia Allah. Oke, Makanya oke. dia hakim yang Oke. adil. Oke. Materi penghakimannya, ucapannya sebelum penyaliban atau yang setelah penyaliban? Itu kan bila dia datang kembali. Tengoklah kawan kan, tak nyambung toh? Tak nyambung dia. Iya. Macam Materi penghakimannya adalah firman yang telah ia sampaikan sebelum disalib atau setelah disalib. ya firmannya, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa kamu. Materi penghakiman, materi sebelum firman sebelum penyaliban atau setelah penyaliban. Maksud? Dia datang menjadi hakim, yang menjadi hakimnya nanti itu adalah perkataan-perkataan yang telah ia sampaikan sebelum penyaliban atau setelah penyaliban. Yesus kan dari kekekalan, Alfa dan Omega. Gigimu tumbuh Dia kan banyak bunga kaktus. Tuh, yang begini ini tidak bisa kita diskusi, tidak bisa, karena antara lemak B2 dengan darah guguk itu sudah menyatu dengan otak. Jadi tidak bisa lagi kita ajak diskusi. Ya mau seperti apapun, dia seperti yang diterangkan Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Mereka cuma mendengar, tapi tidak ngerti apa yang didengarkan. Coba kambing, mbe, kambingnya balik, tapi kambing tidak ngerti kalau kita ngomong apa. Sama itu tadi, dia dengar tapi dia tidak ngerti apa yang kita bilang. Halo, semangat Soleh. Halo Bang Zuma. Halo juga. Bang, mau nanya, jadi apologet itu gimana Bang? Kristen Mau belajar apa? apologet? Kristen apa Muslim? Muslim Bang. Oh, belajar retorika dulu, retorika, dan loncatan berpikirnya harus tinggi. Kalau loncatan berpikir lemah, nanti jadi bulan-bulanan. Oh, siap Bang. Banyak. Jadi mau gabung gimana Bang? Gabung kemana? Apologet Bang, mau belajar sama Bang Zuma. Nanti setelah sekolah saya berdiri. Oh, siap Bang Zuma. Oke, Oke. makasih ya Bang. Iya, saudaraku. Siap Bang. Sehat terus. Ya Bang. Ya. Jadi dalam retorika, dalam dialog, dalam diskusi itu memang ada trik retorika yang kita pakai, dan kita harus menguasai forum, kita harus menguasai lawan diskusi. Ya memang kayak gitu. Harus menjadi belajar menjadi pemimpin dulu, itu yang terpenting. Kalau Anda belum bisa jadi pemimpin, susah untuk berdialog. Saya kebetulan belajar itu lama, bukan sebentar belajar. Jadi pemimpin itu lama. Jadi aku belum pernah belajar debat, lalu masuk di komal-komal Kristen itu susah. Karena yang kalian hadapi itu bukan seutuhnya manusia. Dia nggak sendiri, banyak laskar-laskarnya di udara yang dia pakai untuk mengalahkan Anda. Jadi susah. Bahkan Anda setelah meninggalkan komalnya pun, itu dayang-dayangnya masih ikut tuh, main di otak, main di pemikiran Anda, main di hati, sehingga mengarahkan Anda, oh jangan-jangan yang disampaikannya itu benar, jangan-jangan dikatakan itu benar. Akhirnya apa yang terjadi? Anda sudah mulai kakinya berat untuk ibadah, sholat. Mulai Anda kesal dengan keyakinan Anda sendiri. Jadi kalau Anda berdiskusi dengan orang-orang kufur, itu Anda tidak berdiskusi dengan dia sendiri, laskarnya itu kiri kanan Anda itu. Makanya sebelum berhadapan dengan mereka berdoa. Karena Anda tidak menghadapi satu orang, Anda menghadapi banyak makhluk di situ. Satu orang memang, tapi di belakang dia itu makhluk yang sudah ribuan tahun usianya. Dan dia siap menerkam Anda ketika Anda naik ke komal mereka,
hati Anda dikerogoti, pikiran Anda akan diganggu dengan itu. Akhirnya apa? Lama-lama contoh lah misalnya si Sandi almarhum, ya, laknatullah alaih. Dia itu berdebat, tapi karena dia tidak memiliki loncatan berpikir, dia tidak punya jiwa yang besar menghadapi orang kafir yang begitu menguasai ilmu hujat, ya goyah, akhirnya goyah. Dia menemukan dirinya kalah, akhirnya dia kecewa. Setelah itu dia nengok kiri kanan, tidak ada tempat teman yang bisa memberi ruang kepada dia untuk mungkin butuh sanjungan, butuh diangkat, butuh dianggap, butuh diberi tempat dan seterusnya. Akhirnya putus asa, mainlah iblis di situ, main iblis, masuk ke sendi-sendinya, lalu mengalir ke darahnya, mempengaruhi pikiran, hatinya mulai kalut, kemudian banyaklah bisikan-bisikan yang muncul. Apa yang terjadi? Murtad. Jadi hati-hati berhadapan orang kafir itu, jangan Anda pikir lelucon, kan? Orang kafir itu kata Quran wa ikhwanuhum. Tuh. Jadi bukan main-main. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Jadi jangan Anda berpikir ketemu dengan mereka begitu aja, enggak. Dia itu enggak ada apa-apanya. Karena kenapa? Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu kan, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Tuh, harus Anda percaya itu, bahwa yang Anda sedang hadapi ini adalah penggawa dari setan, penggawa dari setan dari kalangan manusia. Jadi penggawa dari setan dari kalangan manusia, sedangkan manusia adalah anak buah dari kalangan iblis. Nah, semoga Anda memahami kajian-kajian seperti ini. Manusia kafir yang kufur kepada Allah itu adalah penggawa dari iblis dari kalangan manusia. Namun di kalangan iblis, manusia itu adalah anggota. Di kalangan iblis, manusia itu adalah anggota. Jadi mereka adalah alat iblis untuk mendurhakai Tuhan. Nah, iblis itu mau seluruh manusia itu mendurhakai Tuhan, maka mereka setelah menjerat orang-orang itu yang dipakai kembali untuk menjaring orang-orang untuk mendurhakai Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau Anda berdebat politik boleh, berdebat ekonomi silakan, tapi berdebat tentang lintas agama jangan coba-coba. Kalau loncatan berpikirnya nggak ada, hati besar, arif, bijak, kemudian penguasaan diri dan pemahaman tentang tauhid Anda lemah, hati-hati. Kalau tauhidnya lemah, hati-hati. Sekali lagi, hati-hati masuk ke ranah diskusi lintas agama kalau tauhidnya lemah. Hati-hati, karena Anda sedang menghadapi penggawa-penggawa si iblis. Kira gitu ya teman-teman, untuk dipahami. Nah, jadi berat menghadapi mereka itu kalau kalian tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, mendasar tentang karakteristik tangan kanan iblis yang datang dalam rupa manusia. Baik teman-teman sekalian, saya izin 15 menit aja untuk sholat asar, karena saya harus menemani sahabat semua. Begitu juga di YouTube, saya akan temani sampai maghrib. Jadi saya isi 15 menit. Halo. Dinda Selamat sore kawan. Iya, teman-teman API bisa naik dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, saya izin sejenak ya, Bun. Iya, nggak ada saya lihat ini teman-teman di bawah nih, nggak apa-apa ya. Oke, Lagi lanjut. sibuk. Silakan Bunda. 15 menit aja Bun, sebentar aja. Iya. Iya, makasih teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita di sini aja, saya sholat dulu sebentar, kurang lebih 15. Nanti ada lagi tuh yang nanti di bawah apa 15 apa, paling 2 jam. Enggak, kali ini sebentar. Pun 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu begitu Bunda. Saking ininya tidak mau kehilangan Gurunda dari live. Putra, kau ke resteng Bang? Iya Bunda. Oke Bang. Apa kita bahas ini?
sambil menunggu Gurunda ya lagi sholat ibadah. Ya kita bahas apa ya? Bahas tema aja gitu. Yesus hakim adil. Iya ya. Makasih Bunda Nevi, barakallah. Ya, kalau kita baca ya di Bible itu, yang akan menghakimi itu firman yang disampaikan oleh Yesus. Gimana itu Bang? Jadi mudah sih dipahami. Ikuti aja perkataan-perkataan Yesus di Bible. Yesus juga penyampai firman. Iya ya. Nah, ya itu yang akan menghakimi kalian. Yesus Iya, menyampaikan bahwa hanya satu-satunya Allah yang benar dan Yesus utusan. Ya itu yang diikuti. Iya ya. Tetapi dalam Alkitab, dalam Bible menceritakan, jikalau kita orang Kristen tidak ada jalan kepada Bapa. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang masuk. Agama mana yang terkecil, agama mana yang terbesar? Tolong dijelaskan Ibunda. Jalan itu bukan tujuan. Apakah jalan ke Monas adalah Monas? Ya, kau nggak bisa sampai nggak nyampe kau ke Monas kalau kau cuma di jalan. Jalan tidak ada tujuan. Baru hidup ini apa itu hidup? Hidup, jalan adalah hidup. Ya, Yesus mengajarkan ajaran dari Tuhan, bersumber berasal dari Tuhan. Kalau kau mengikuti ajaran Yesus, ya kan mendapat hidup kekal. Ya tentu surga toh. Tapi kalau kau menolak ajaran Yesus, kau lebih condong kepada pengajaran Paulus, nggak, ya mustahil ya kau masuk surga. Hidup kekal di surga mustahil. Iya, iya. Ibu ikut ajaran siapa? Ya, ajaran nabiku, Nabi Muhammad. Berarti masuk surga enggak? Ya, Nabi Muhammad itu penutup para nabi, hataman nabi, dan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka rahmatan linnas. Ingat, sebentar dulu biar kau pinter sedikit aja kepintaranmu ya. Iya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Aku mengutus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Jadi kalau kau manusia kan? Kau manusia atau bukan? Putra. Iya, saya manusia, benar sekali. Berarti kau umatnya nabiku, Nabi Muhammad, karena dia penutup para nabi. Cuma kau ini ingkar, kau ingkar kepada ajarannya, maka kau disebut kafir, menutup diri. Oke, iya, sudah. Sekarang saya mau jelaskan di dalam Al-Quran itu Al-Fuqian 30 itu menceritakan tentang Muhammad berkata. Kau yang menjelaskan Al-Quran? Apa otoritas? Di dalam Al-Fuqian 30. Apa dibilang Itu apa? tentang. Aduh. Iya, itu dia berbunyi seperti begini. Kau ini bertanya aja kau botol. 1 Korintus 4:10 memang kau botol karena Kristus. Bertanya aja Al-Fuqian apa itu? Umatku meninggalkan Al-Quran. Itu umatnya itu meninggalkan Al-Quran sudah dinyatakan dalam kebenaran. Mama, kenapa pula kau yang naik pas aku yang hadapi ya? Kan ku bicara tentang tadi di kitab kita, saya aman saja gitu. Kau nggak sadar ya? Saya tanya sederhana saja begini. Kau menerima Tuhan yang terkutuk? Kau sadar nggak Tuhanmu terkutuk di Bible tuh? Ya, dia kan menebus seluruh umat manusia punya dosa. Berarti dia menebus. Kau yang maling, kau berzina, Tuhanmu yang mati terkutuk. Enak kali kau. Assalamualaikum Bang Kores. Baru saya berbicara ini tentang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gas. Dia yang maling, dia berzina, Tuhannya yang mati terkutuk. Mama, parah kali kau Bang. Waduh, dia nggak pernah baca Filipi 2 ayat 11 ini. Itu kan ada tertulis. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Aduh, kalau originalnya itu Siapa apa? mau membantah sesuatu Injil Saya bantah, yang saya sudah bantah. diberikan Kristus kepada kita. Saya bantah di situ Tuhan. Dan Wahyu berkata, siapa punya nama tidak ada di dalam kitab kehidupan. Kenapa jadi Kristen Dia botol-botol? akan dibuang di Bang api Kores, neraka. hadapi dia Bang Kores. Lanjut. Bang Kores. Oke. Topiknya apa tadi Bun? Nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Itu keselamatan Dia katanya. bagian dari Allah. Judulnya. Disebutlah anak-anak Allah. Keselamatan ya. Ya udah, ini anak-anak Allah udah pada di sorga belum? Anak-anak Allah ini.
Ya, sesuatu hal manusia untuk apa takut gowi manusia. Ya udah coba tunjuk satu nama orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang, siapa? Ya, kau itu pengikut Paulus ya. Pengikut Paulus. Gua pengikut Iya. Paulus. Ya, Apa yang diikuti dari Paulus? Dia ngapain dia? Dia pengusaha kah? dia berbicara. Dia public figure kah? Dia berbicara tentang firman. Berbicara tentang firman. Kontribusinya ke masyarakat apa dia? Sampai gua harus ikut dia. Ngapain dia ke masyarakat? Bikin rumah gratis kah? Ngasih makan gratis kah dia? Mengenal Kristen ya. Saya akan jelaskan sedikit. 12 murid Yesus Kristus sebagai pengikut. Ada yang kaya nggak? 12 murid Yesus itu ada yang kaya nggak? Firman sama seperti Paulus. Firman, bukan nasi, bukan roti, nggak ada ngasih dia. Siapakah yang membunuh nabi-nabi itu di masa itu? Kamu manusia atau bukan? Gua bukan Pokemon, gua sejenis Pikachu. Ya, kau bercanda-canda ya. Ya, itu kan. Ya makanya kan gua nanya ini serius gua. Ini Paulus ini kalau diikuti, Putra Sil ini nggak percaya Paulus atau gimana? Tadi saya sudah katakan firman yang tertulis dalam Alkitab. Firman yang kekal itu tidak akan terhilang. Tetapi siapa punya nama tertulis dalam kitab kehidupan, dia layak bagi Allah. Tetapi jika kau nama tidak tertulis, ya itu kan dari Mana kitab kehidupannya di mana? Gitu. Mau lihat dong kitab kehidupan? Terakhir lihat cuma sampai Wahyu kitabnya Kristen. Ya, Wahyu sudah mengatakan semuanya akan datang di akhir zaman. Kalau kitab kehidupan mana dia? Ya, kau belum menerimanya ya. Makanya Ya belum nerima. Orang Kristen udah nerima, boleh lihat dong fotonya barangkali ini loh kitab kehidupan. Apa yang ditulis dalam firman? Kitab kehidupannya mana? Itu engkau tidak bisa melihat, engkau bisa merasakannya. Orang Kristen bisa melihatnya. Penjelasan dalam firman Kristus Yesus. Ya udah mana kitab kehidupannya mau lihat? Bukan dalam Alkitab. Ya di mana? Bible mana kitab kehidupan? Setelah Matius kah? Setelah Lukas kah? Setelah KPR kah? Di mana kitab kehidupan itu? Pengen lihat nama-namanya ada siapa aja. Nah, itu Alkitab itu kitab kehidupan Taurat dan Injil itu yang kau tidak Oh kenal. gitu. Terus di mana nama Putra Sili tertulis di kitab kehidupan? Coba pengen tahu. Oh, kau mencari tahu ya. Oke, Mana? baiklah. Di ini, di surga. Di surga. Iya. Kitab kehidupannya di surga. Iya. Lu jualan kecap atau apa ini? Tiap ditanya barangnya nggak ada semua. Bang Kores, ini orang miring dia sakit jiwa kayaknya. Itu prajurit salib aja itu. Waduh, prajurit salib. Difitnah. Bagus kan. Yesusnya udah ke langit, prajuritnya baru sekarang nongol. Oke. Sama saja ini difitnah aku. Ya, lanjut. Iya Putra Sili. Ya udah ke surga dulu, tolong diambil ya kitabnya. Nanti kalau udah dapat balik lagi. Thank you. Prajurit salib, selamat sore. Sore. Kenapa prajuritnya baru ada sekarang? Waktu Tuhannya dipersekusi tentara Roma, kemana ini prajurit-prajurit? Oh, jangan hanya bahas. Tunggu, saya bagikan dulu siaran kita biar banyak yang nonton ya. Ini udah 5.000. Bodoh semua orang-orang di sini. Udah 5.000 ini yang nonton. Ketawa dulu biar semua orang lihat kebodohan orang-orang Islam di sini ya. Saya bodoh. Gue bukan bodoh. Gue mengosongkan diri. Jangan ngomong hanya Yesus meninggal doang. Kenapa nggak ngomong ketika kebangkitannya pada hari ketiga kamu nggak mau ngomong? Kristen itu sesuai sejarah kan ya? Merasa ketinggalan ya. Kristen itu kan sesuai fakta sejarah ya? Iya, dicatat dong Tuhan Yesus. Dicatat kan di sejarah. Nah, fakta sejarah nggak ada yang bilang Yesus bangkit, Yesus mati ada di fakta sejarah. Tapi kalau Yesus bangkit nggak ada di fakta sejarah. Lagi dari Kristen yang mencatat sejarah Yesus mati dan bangkit. Matinya ada, kalau bangkitnya nggak ada di fakta sejarah. Tapi orang-orang Romawi yang mencatat. Nah itu orang Roma nggak ada yang mencatat Yesus bangkit, mati ada. Kalau Yesus mati banyak fakta sejarahnya, tapi kalau bangkit nggak ada. Saudara saya bilang kelihatan bodohnya mereka ini. Nah iya kan, gue kan mengosongkan diri, Coba ditunjukkan sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit tahu gitu. sejarah Yesus siapa yang mencatat, dia bingung dia. Enggak bingung. Coba mau bawa siapa? Marabar Serapion, mau bawa siapa? Flavius Josephus. Mau bawa siapa lagi? Ngerti. Ya iya dong, ngerti dong. Makanya gue sudah membaca semua
semua sejarah abad kedua, ketiga gitu kan. Dan semua sepakat Yesus itu mati Yesus itu. Tapi kalau bangkit nggak ada yang bilang sejarawan. Makanya kalau boleh ada sejarawan yang bilang Yesus bangkit boleh dibawakan. Iya, sekarang saya tanya, siapa Oh yang nggak bisa, jadi mau nanya aja, nggak mau dibahas sejarawan yang bilang Yesus bangkit. Ya udah nggak apa-apa, berarti kita sepakat ya. Yesus mati secara sejarah, tapi kalau bangkit nggak ada datanya. Silakan. Nah, sekarang Mau nanya kamu apa? siapa yang mencatat Aulamu? Ayo, saya Jangan marah-marah. Ayo, mau nanya apa? Kita kan udah sepakat Yesus ini tidak bangkit ya. Dia mati tidak bangkit. Sejarahnya begitu. Sekarang silahkan bertanya. Menjelaskan bahwa yang tadi siapa? Yosefus Apa? siapa itu? Yang mencatat Flavius kematian Josephus. Yesus dan kebangkitannya. Nah, Ya, di mana Flavius Josephus bilang Yesus bangkit? Iya. dia sejak Kalau mati semua mati. Marabar Serapion bilang Yesus mati. Terus Tacitus bilang Yesus mati juga. Bahkan Kristen dipersekusi gitu kan. Terus siapa lagi orang-orang abad pertama itu? Tacitus. Pokoknya yang belakangnya us-us itu bilang Yesusnya mati gitu. Nah, Muhammad Tapi ada kalau jelas. Yesusnya bangkit itu nggak ada. Tidak ada yang mencatat. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Tidak ada yang mencatat sejarah Allah dan Muhammad. Hanya Apa? mencatat ya. Jangan menangis. Tidak ada yang mencatat sejarah Allah dan Muhammad ya. Wah, Sebeos, Ini tidak uskup ada yang Roma, uskup Kristen Dunia ini Ortodok tidak ada yang mencatat abad ke-7 sejarah Allah. menyatat bahwa Nabi Muhammad itu ada. Gitu di abad ke-7 dan dialah nabi untuk bangsa-bangsa. Itu Sebeos. Makanya. Terus kemudian ada juga Sinai Monastery atau kuil di Bukit Sinai gitu. Itu mencatat perjanjian perlindungan dari nabi kami kepada mereka dan mereka jaga itu sampai sekarang 2026 gitu. Jadi bayangkan Ada itu. penulis Orang Kristen sendiri yang nyatat. ya. Makanya Iya, penulis Sebeos itu uskup Roma, uskup Kristen Ortodok, Kristen Arab. percaya dengan apa yang dia tulis. Sinai Monastery itu Kristen Israel. Mau apa Karena lagi? mengapa? Benar-benar fiktif Muhammad sama Oh, fiktif berarti orang Kristen itu fiktif. Yang mencatat bahwa nabi kami ini adalah nabi untuk seluruh bangsa, Iya. fiktif itu ya. Tidak ada yang mencatat. Oh, mantap banget. Orang Kristen yang mengakui Nabi Muhammad langsung dihujat kawan-kawan. Padahal itu bapak gerejanya Kristen Arab loh. Mantap banget. Gua suka kalau udah bunuh-bunuhan orang Kristen demi menistakan nabi kami. Siapa sejarah dunia yang mencatatmu? Belum saya bilang kamu, nabimu pembunuh berdarah dingin. Lebih panas lagi kau. Gimana mau panas? Gua mayoritas, kalian yang nyari makan di tanah gua kok. Kenapa gua yang Saya panas? yang ngomong, saya masih Gimana caranya? Saya ngomong. Gua tuh kalau panas ya misalnya yang dituhankan itu ternyata ketika jadi manusia nggak punya rumah gitu, nggak ada satupun wanita yang mau menjadi istrinya. Nah itu baru panas tuh. Kalau kayak gini enggak lah, Tanya dulu, tanya menang dulu, banyak gua. Siapa yang Muhammad bunuh dulu? Tanya dulu. Jangan Ya semua orang-orang kafir dibunuh-bunuhin 1 Samuel 15 nomor 3 gitu kan. Bunuhlah semua orang-orang Amalek sampai anak cucunya dan juga binatang-binatangnya. Oh, mantap. Kayak gitu. Tapi Yesus bukan nggak pernah membunuh, nggak ada sejarah Yesus. Iya karena Yesus nggak punya pasukan, dia cuma omong-omong doang. Di Lukas 19:27 dia bilang apa? Bawalah semua orang yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka di depan mataku. Satupun orang yang dia suruh nggak ada yang mau. Muhammad bunuh. Bayangin itu coba, mau jadi raja. Orang seperti ini mau jadi raja, gitu. Lalu dia saya ngomong bahwa Muhammad pembunuh berdarah dingin. Tanya dong. Ya iya kan memang orang kafir itu layak dibantai-bantai. Orang kafir yang memerangi kami itu layak dibantai-bantai. Itulah kenapa kalian itu kalau digeruduk kabur gitu loh. Karena takut. Muhammad bunuh ya. Udah dinubuatkan kok di KPR 2:24. Barang siapa yang tidak mendengar nabi itu maka akan dibasmi dari umat kita. Udah nubuatan. Udah nubuatan di sini ya, nih sini. Ini gua kasih datanya ya. Makanya pembunuh berdarah dingin kan? Bang, Berdarah dingin kan? KPR 2:24 itu. Lihat di sini nih, KPR 2:24 lihat sini ya. Lu gimana sih ini kok Kristen nggak tahu kitabnya sendiri? Murtad meninggalkan KPR 2:24 lah. Lu Tuhan lu turun ke bumi, Yudas murtad. Yudas keluar dari Kristen dikhianati Tuhannya, gimana ini? Kalian bangga-banggakan Yudas juga punya 12. murtad. 11 kabur, satu lagi dia keluar dari Kristen gitu kan, mengkhianati Tuhannya. Apalah Tuhan lu ini? Turun ke dunia kok gagal semua rencananya. Naik ke surganya Yesus bukan Allah. Ini gue utang data ya, gue utang data. Perhatikan nih, nabi yang membantai-bantai umat Kristen ya. Perhatikan di sini. Ini nubuatannya, KPR 2:24. Nah, lihat di sini ya.
Kami ke gereja bukan pakai laptop ya. KPR. Tunggu. Jangan nangis dulu, Bre. Ini ada nubuatannya. Nabi yang kalau nggak diikutin tuh bakal dibantai-bantai sama Tuhan. Ada nubuatannya. Tunggu ya. Lo pikir ini keluar dari Islam mau dicek lehernya dibasmi. Lihat sini prajurit salib, lihat sini. KPR 3, sorry gua. Kenapa? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan di apa? Akan dibasmi dari umat kalian Kristen. Selamat datang di kebenaran. Dibasmi dibasmi. Ini siapa nabinya ini? Coba sebut siapa nama nabinya? Siapa? Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat Kristen. Siapa nabinya? Siapa? Sebut namanya, sebut. Jadi yang murtad. Sebut namanya. Ini nubuatan ini KPR 323. Dibasmi dari umat kita yang nggak mendengarkan nabi itu. Sebut namanya, sebut. Sebut namanya, cepat. Siapa? Orang Kristen. Umat kita orang Kristen. Orang Kristen. Siapa yang dia Orang Kristen ini dibunuh ya, orang Kristen. Atas nama siapa? Umat kita ini kan Petrus nih. KPR 3 ini kan Petrus berkata nih di sini, lihat di sini. Ada sama saya. Orang Kristen ini yang dibunuh, orang Kristen. Orang Kristen ini, woi. Katanya tadi nabi kami begini begitu, bantai-bantai orang, berdarah dingin katanya. Ini gua kasih lihat nubuatannya kok tantrum. Enggak. Ini gua kasih lihat nubuatannya. Umat kita siapa ini umat kita? Mana yang terbunuh ya? Mana siapa? Dibasmi dari umat kita. Siapa umat kita? Siapa? Ini kan Petrus. Petrus umat siapa Petrus? Yang terbunuh. Umat Petrus itu siapa? Iya, siapa? Kok jadi gelagapan? Kok jadi takut jawabnya? Menggenapi nubuatan kita. Siapa yang terbunuh? Kalau saya ada detail namanya. Orang Kristen ini terbunuh orang Kristen ini. Orang Kristen ini semua terbunuh ini orang Kristen. Ya sudah, kamu terusin. Orang Kristen ini yang terbunuh. Ubaidin, kamu yang terusin. Masa saya? Orang Kristen. Ini loh umat kita, dibasmi dari umat kita. Orang Kristen, kenapa sih takut banget bilang orang Kristen dibasmi? Bukan orang Kristen. Kok bukan? Ini loh, lihat. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Coba belajarlah dari saya. Lebih jelas. Lo gimana kok? Lo bisa bahasa Yunani nggak? Coba kalau bisa bahasa Yunani, gue belajar. Berdarah dingin. Nah, ya pembunuh berdarah dingin itu tidak didengarkan. Dibasmi dari umat. Paham kan? Dari umat? Itu yang dibasmi siapa? Pembunuh berdarah dingin ini membunuh umat siapa? Enggak ada nama-namanya yang terbunuh. Gimana kok malu banget? Ini umat kita loh. Aduh, ini kok Kristen ketakutan sih dibasmi. Kok takut banget sih dibasmi sih? Karena akan terjadi bahwa sebuah orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabinya siapa yang basmi-basmi? Tidak ada seorang pun yang masuk surga, termasuk iya. Siapa ini nabinya? Siapa ini yang basmi orang Kristen? Siapa nabinya? Muhammad ini saja mengatakan Muhammad ya. Nah, betul. Jadi di sini diakui ya oleh prajurit salib ya, yang tidak mendengarkan nabi itu di sini Nabi Muhammad akan dibasmi dari umat kita Kristen. Ya. Diakui. Mantap, itu nubuatannya, Bre. Jadi memang kalian itu kalau menghujat kena bantai oleh umatnya Nabi Muhammad. Diakui. Mantap, selamat datang di kebenaran. Akhirnya dia ngaku juga, kawan-kawan. Makanya Bre, jangan mulai. Kalau misalnya lu bilang Nabi kami membantai-bantai, memang sudah ada nubuatannya gitu loh. Itu ada di KPR. Jangan nangis. Itu yang terjadi ketika lu mencoba menghujat Nabi kami. Lu melawan nubuatan dari kitab lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Sakit batin. Macem-macem coba sama kebenaran Islam. Ini ya KPR 22 sampai 24 ini bikin tumbang Sofi Badut, Erben kan, Oki gitu kan. Siapa lagi? Syair Berdarah. Pokoknya kalian lah di VT gua tuh. Ketika gua bawakan ini mereka semua terdiam gitu. Karena apa? Karena memang ada nabi yang dinubuatkan membantai orang-orang yang tidak mendengarkan dia. Ada itu nubuatannya. Malah nggak mau jawab umat siapa dibantai. Malah nggak mau jawab nabi siapa yang bisa begitu.
Itulah bre gitu. Jadi ini perhatikanlah satu yang mau gue bilang. Lu kalau mau menghujat Islam, perhatikan dulu gitu loh dalil-dalil yang tertulis di kitab lu gitu. Dan perhatikan juga ya untuk para penghujat. Kalau lu mau menghujat Islam, pastikan Tuhan lu bisa beli rumah, pastikan Tuhan lu kaya, pastikan Tuhan lu itu orang terpandang ketika dia menjadi manusia ke dunia. Pastikan itu gitu. Karena kalau nggak jadi seperti itu gitu kan, oh bantai, gua roasting itu Tuhan lu. Jadi manusia kok gagal. Jadi manusia kok manusia ekonomi merendah ke bawah, nah, gitu ntar. Ya itu disimpan itu dalil itu dalil yang membuat apa tritung kelabakan. KPR 2 23 24. Thank you. Pasal 88 dan siapa? Akhi yang give. Jadi jangan ini Ikhwan, apa ya? Kalian kalau jadi mujahid ya, kalian kalau jadi mujahid, emosi itu taruh di rumah gitu. Emosi itu taruh di rumah. Kita bawa kebanggaan iman kita ke depan para penghujat itu. Mereka silau, mereka pedih gitu dengan kemuliaan dan kebangsawanan, kekerenan dari agama Islam gitu. Dibandingin aja lah nabi kita nih. Ini yang gue sering bilang kepada kalian ya. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di Israel, satu Israel Yahudi kan gitu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tanah Arab, satu Arab Islam gitu. Yesus turun di Yerusalem, yang Kristen Italia. Kalau kayak gini apa yang mau diperdebatkan coba? Kalau seperti ini apa yang mau diperdebatkan? Ya. Beautiful. Ya nggak? Yesusnya, Tuhannya ini turun di Yerusalem gitu. Di Yerusalem dia turun, dan di tanah Yudea dia turun gitu. Tapi yang jadi pengikutnya malah di Italia sana. Batistuta, Francesco Totti gitu kan. Ya nggak? Makanya harus bangga dengan iman Islam gitu loh. Karena kita ini benar-benar penerus nabi-nabi. Makanya Tritung itu nggak bisa melawan kita. Dengan akademis mereka mati gitu kan. Dengan dengan ngehujat, mereka mati juga sama data-data yang keras gitu. Dengan fakta-fakta presentisme. Lo misalnya ya, ini para penghujat ya, coba dipikirlah sama lo. Ini Tuhan lo menjadi manusia nih misalnya ya. Ya seenggaknya di mana tempat dia turun, tempat itu tuh menjadi berkat dan mengagungkan namanya gitu loh. Ini enggak, malah di negara kulit putih sana dia malah dia berkati. Selamat datang di kebenaran. Next, ada siapa lagi di bawah? Oke, ada Cahaya YHWH Elohim. Selamat sore, Cahaya YHWH. Halo, Cahaya YHWH. Kayaknya dia bisa dengar tapi nggak bisa ngomong deh. Silakan ngomong. Alhamdulillah. Nah itu ada suara pintu itu. Mana ini suara orang? Halo. Waduh, ya beli HP dulu ya yang bisa TikTokan Cahaya YHWH. Jenderal, selamat sore Jenderal. Assalamualaikum Bang Korse. Uang lagi. Udah dia bilang Korse, gua bilang uang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan korset.
Amin. Aduh, Sukses korset. selalu semuanya, panjang umur rezekinya. Wah, iya aku akhi. Alhamdulillah. Siap, stay tune. Ini ada tonggolan gelap. Gue jawabin aja, terhitung di bawah ya. Di ajaranmu teroris, bundir, dan membunuh masih masuk surga, dihadiahi lagi bidadari 72 sesat yang nyata. Pertama gitu kan, teroris dia meneror ya, meneror orang jahat kan gitu kan. Nah sekarang kita lihat apakah orang-orang yang disebut teroris ini meneror orang jahat di Indonesia? Enggak. Mereka malah ngebom orang-orang Kristen yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa membela dirinya sendiri gitu. Butuh para pemimpin-pemimpin Islam untuk melindungi mereka, sehingga dia salah. Terus yang kedua, bundir di Islam itu ganjarannya neraka jahanam. Ya, jadi ada 2 poin yang dicoret dari pelaku bom bundir gitu, sehingga itu tidak dibenarkan di ajaran Islam. Lalu kemudian soal 72 bidadari, betul, orang-orang yang gugur di jalan Allah membela imannya, dia salah satu kekhususannya dinikahkan 72 bidadari gitu. Sesat yang nyata, tidak sesat. Yang sesat itu adalah surga yang dimana keselamatannya dijanjikan mengawini Tuhannya sendiri bergiliran. Nah itu sesat itu. Itu cablol itu ya, itu cablol. Pantesan bokep di mana-mana dari kalian gitu. Karena surganya aja menjanjikan kawin sama Tuhannya sendiri. Menjijikan untuk kami ya. Untuk kami itu menjijikan. Begitu jawabannya. Next. Siapa lagi nih? Ada lagi yang mau ngetak-ketik di bawah, silahkan Tritung, gua jawabin. Ya, ini kan cuma 2, kita ini cuma dikasih 2 pilihan gitu. Surga yang ada kesempatan mendapatkan pernikahan dengan 72 bidadari, atau surga cuma-cuma yang udah pasti mengawini Tuhannya sendiri gitu loh. Jadi nanti ada gaya anjing rohani kepada Tuhannya sendiri. Nah kayak gitu. Nah coba yang bermoral yang mana? Yang bermoral yang mana? Cobalah dipikirlah pakai otak. Kalau orang waras sih bisa milih ya. Kalau orang waras gitu. Kalau orang waras bisa milih dia. Ini ada ketikan lagi dari Tritung. Apa hebatnya si Muhammad pezina itu? Nah, perzinahan adalah hubungan seksual di luar pernikahan gitu. Ini dilakukan oleh penyepong encus yang Tuhannya penghujat ini turun ke bumi tapi tidak mengajarkan perkawinan sama sekali. Sehingga dari ini Tuhan turun ke bumi sampai sekarang 2026, semua gua pastikan anak-anak haram. Itu anak-anak haram itu pezina semua itu. Karena nggak punya hukum kawin yang jelas membedakan mana persetubuhan yang halal, mana persetubuhan yang haram. Begitu jawabannya. Thank you. Lanjut ya. Set. Aku jawab. Bentar, izin. Aku jawab dulu di bawah itu ya. Si Ya. yang bilang kadrun. Mau lihat ini kadrun nih. Tengok nih kadrun ya. Di bawah bener kadrun. Kadrun itu kadal gurun nih. Nih kadrun ya. Nih, kadal Yesus. Jadi Yesus tuh kadal loh. Kadal Yesus. Tuh. Jadi kok berhenti bilang kadrun. Yesus tuh yang kadal gurun. Yang bilang kadrun itu loh. Tuhanmu itu kadal Yesus. Wih, kadal Yesus men. Nah ini banyak kali kadal Yesus ya. Kadal Yesus. Nah jadi Tuhanmu digelari kadal ya. Oke. Bilang-bilang tadi kadrun di bawah ya. Berarti lah kau bilang kadrun. Karena Tuhanmu yang kadal gurun. Kadal Yesus nih. Oke ya lanjut. Ngeri ya Tuhannya di ini disamakan dengan hewan, bukan hewan ya, reptil. Apa reptil itu hewan juga kah? Nah, ini dari user 120443603357660. Kadrun pengikut Nabi Cabul, kafir dari gurun ya. Pengikut Nabi Cabul ya bisa dibilang gitu sih, karena ada nabinya mereka ini datang dari
seorang nenek moyangnya yang ngawinin menantunya sendiri kan gitu ya, ngawinin menantunya sendiri di persimpangan jalan, dikawin tuh, kemudian anak-anaknya direstui sama Tuhan. Gue bingung ini Tuhannya kok bisa merestui anak perzinahan menjadi nenek moyang Tuhannya sendiri kan gitu. Nah udah kayak gitu nanti anak-anak moyangnya ini, cucu-cucunya ini, dia ada yang ngawinin istri orang lagi mandi gitu kan, ada yang ngawinin budak 2, ada yang ngawinin sampai 18 istri gitu, sampai ratusan gitu kan. Jadi bisa dibilang cabul. Itulah kenapa bokep itu keluar dari pengikut-pengikut penyepong encus gitu, Mabre. Lanjut. Ada Bayu, selamat sore Bayu. Bayu, mute-nya bisa dibuka? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, aku kira siapa? Masa ini Pak Mamat kawini, ini dari akun Kristus ya, Mamat kawini 2000 bocil. Enggak, yang ada encus akan digilir oleh seluruh ciptaannya di sorga. Jadi nanti ada bermiliar-miliar manusia menggilir si encus ini, karena memang itu yang dijanjikan, Tuhannya dikawini ciptaan di sorga. Gitu Kristus. Berarti Ada lagi. Bang Kores, jadi berarti kalau mau dikawini gimana sih si tadi? Si Kristing tadi, si Kristus siapa tadi tuh ya? Kalau dia laki-laki jadi gini ya, saran saya kalian kalau mati jangan lupa masukin di petimu itu minyak ya, minyak atau oli bekas biar pantatmu nggak lecet. Kok kan dikawini nanti tuh. Ya, minyak bekas lah jelanta atau oli bekas tuh bagus biar pantatmu nggak lecet. Kok kan laki-laki tadi tuh yang diskusi ya. Waduh, kebayang ya kalian main apa ya, beradu pedang. Wih, karena ada data di Bible bahwa hari ini perkawinan anak domba kita telah dilaksanakan ya. Pengantinnya siap sedia. Wih, kalian jadi pengantin Kristus. Kalau Tuhanmu laki-laki, aduh, mampuslah pantatmu itu ya teman-teman Kristen. Lanjut Bang Kores. Ya, ini gue terusus para penghujat ya, untuk para penghujat Islam yang benci Islam gitu ya. Jadi coba dibayangkan dulu gitu loh, di mana moralnya Tuhan kalian ketika yang dia tawarkan itu dikawini oleh ciptaan-ciptaannya sendiri gitu. Di mana moralnya Tuhan kalian itu? Ya itu ya, coba dipikirkan itu gitu kan. Makanya kan ini fakta ya ikhwannya, ini fakta, ini gue kasih tahu sama kalian gitu. Tiga kerusakan yang diwariskan oleh para penyepong encus ini. 3 kerusakan yang mereka wariskan. Pertama ada penyakit 3 huruf, kedua ada bokep. Astagfirullah. Aduh, ngamuk itu. Siapa ngamuk itu? Jangan-jangan ada oten masuk ke sana. Kita sapa dulu Cahaya. Pak Cahaya. Ya. Assalamualaikum. Shalom. Salam. Apa Bang? Salam alaikum. Ya. Allah. Ahlan wa sahlan dalam Yesus Al-Masih. Mama Ini ajaran apa Black. lagi? Ini gua pintu lemari gua. Ini ajaran lepas. Ini judulnya apa ini? Ini judulnya apa? Judul apa? Ini kalian ini penghujat ya? Penghujat gimana? Apa yang kami hujat? Kami menjawab hujatan, bukan menghujat kami. Bagus ya. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Tuhannya Yesus juga memberkati kita semua. Mana di Biblemu Yesus Tuhan? Nggak ada Bang. Tuhan Yesus memberkati ya, para penghujat. Nggak ada. Waduh, Kok kita disebut ditipu? Nggak penghujat. ada. Ini tabur kue ini. Tuhan.
Nggak ada Inilah Tuhan tabur di tuai ya Ikhwan ya. Ini gua kasih tahu kepada kalian berulang-ulang, inilah tabur tuai gitu loh. Ketika ada penghujat dari agama lain kepada Islam, kemudian counter dilayangkan oleh Kores, maka yang sakit hati adalah orang-orang yang baru mendengar seperti cahaya YHWH ini gitu loh. Jadi penghujat penabur hujatan, yang sakit hati adalah yang awam-awam dari mereka. Mereka menuai sakit hatinya. Beautiful. Ini dari Lazaren. Mamat si nabi palsu fix katanya. Encus Tuhan palsu dia di mata kami. Encus itu Tuhan. Kores, itu aja diskusi di atas sih. Itu aja tuh kasih pencerahan. Oke. Si Cahaya. Iya. Gak usah dilayani penghujat tuh. Tunggu. Dibawa lawan penghujat ya, netizen saudara muslimku lawan tuh. Kalian kan hebat. Iya. Balas dengan mereka. Silakan, Bang. Jadi tunggu bun dikit bun. Ini udah di tenggorokan ini. Jadi buat kami itu encus itu Tuhan palsu. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang asli nggak mungkin ada kelaminnya dan nggak fungsi gitu. Gitu. Ayo kita balik lagi ke cahaya Yahweh. Aduh, kejam nangis kalian tuh. Balas di bawah mereka ya penghujat. Teman-teman kita ini udah pandai-pandai di bawah. Ya silakan cahaya YHWH, ada yang mau ditanyakan? Mute-nya mungkin dibuka. Tapi harus kalau ini room gurunda ada aturannya loh, harus open cam kalau naik. Udah bisa open cam kok. Cahaya ini buta Bible ya, kasihan. Cuma modal iman nih Bang Kores, dia ini kasihan. Aduh, begitu ya. Orang-orang tersesat ya. Oke, kita naikkan ini ya. Udah turun lagi yang dinaikkan. Udah kabur. Cahaya. Ayo dibuka silakan cahaya YHWH, mute-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin Bunda Rahman nanti bertanya. Apakah kau sudah siap jadi pengantinnya Tuhanmu, Cahaya? Cahaya? Kau jadi pengantin loh. Jadi pas si Cahaya jadi pengantin, ya udah mau pesta nih, pesta perkawinan nih ya. Tiba-tiba ada perang naga. Wow, disemburkanlah apinya si naga ini kan. Hanguslah ini make upnya si Cahaya ini kan. Dia ceritanya ada pengantin kan. Perempuannya ceritanya dia laki tapi nyamar perempuan, make up dia kan pakai sanggul. Hanguslah sanggulnya. Hanguslah gaunnya kena semprotan api naga. Ada perang naga loh. Wih, kok begini ya modelnya ya. Ada perang naga. Sampai rambutnya hangus si Cahaya ini ya. Bahkan mungkin badannya ikut terbakar hangus. Bayangkan tuh. Lagi pesta nih, pakai gaun. Lagi kawin mereka. Ada pula perang naga di surganya. Mama hancur. Hancur memang. Cahaya, dia nggak tahu buka mic ya. Kita bantu buka mic. Ayo Cahaya. Kristen ini cuma taunya modal imani doang. Terus menghujat. Dibalas hujatannya ngambek, tantrum, framing. Iya. Itu spesialis balas hujatan loh. Kami ini kalau para penghujat gini Bun. Kami kalau misalnya sedang ngata-ngatain iman kamu Kores, kamu jangan balas dong. Kamu diem aja, jangan balas. Kalau kamu balas itu kami sakit hati tahu. Biarin kami menghujat iman kamu, jangan kamu balas. Kamu itu ya, itu dia. Nenekmu kiper lah. Panas di bawah ya. Panas waktu itu di bawah. Naiklah kalau berani hadapi Kores. Naik. Iya Cahaya gimana? Itu tak ada itu dalam Injil itu tak ada sama sekali. Itu Injil itu sempurna loh. Tak boleh itu firman Yesus Kristus itu sudah sempurna apalagi. Ya udah silakan Bun, masuk Bun. Apalagi? Ya, Bang Kores aja, Bang Kores. Enggak dong, ini lihat ini sopan begini bahasanya, masa dikasih Kores? Apa nggak jadi bubur dia? Ayo Bun, katanya sempurna katanya. Itu Injil itu sudah sempurna, tak boleh lagi. Itu kalau ada yang menyempurnakan. Mana kau punya Injil kawan? Kau punya Biblos, Biblika. Gak ada Injil di kau. Gak ada. Jangan kau mimpi di siang bolong. Saudara, sadarlah.
terdiri dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu perjanjian lama itu semua itu semua tentang Inilah ya. itu nubuatan tentang Inilah kau bang, kau hidup itu, kau mengimani itu ya, kau beriman itu karena dogma doktrin, nggak seperti itu, kau dibodohi. yang Dibodohi kalian pendetamu. yang kalian bahas-bahas ini sebenarnya itu dalam perjanjian lama Taurat Mose. Nah, Oh. itulah yang kalian perang Berarti segala bukan perang punyamu itu. ya, punya Itu Musa ya, Itu nubuatan. bukan punyamu ya. Itu semua dosa lama itu ditinggalkan, jadi hidup di dalam kekudusan dalam Yesus Kristus. Mama tahu nggak di dalam perjanjian lama itu tai sapi bisa jadi penebus dosa. Nah kau bandingkan, kau samakan Tuhanmu dengan tai sapi. Mama di dalam perjanjian lama bakarlah kotoran sapi itu, lembu itu di luar perkemahan. Itulah korban penebus dosa. Kau Tuhanmu kau imani dibunuh untuk penebus dosamu, berarti kau bandingkan tai sapi dengan Tuhanmu. Dalam perjanjian lama itu, Bu, banyak sekali dosa-dosa yang karena dalam perjanjian lama itu ataupun dalam Taurat Mose Kenapa? itu semua orang masih melakukan Saudara, dosa. Cahaya, kecil suaramu. Coba besari suaramu, Cahaya. Kecil kali suaramu. Coba besar. Semua di dalam perjanjian lama itu atau namanya Taurat Mose itu semua orang tak ada yang lolos dari Taurat itu, tak ada. Kau bisa buka kamera bang, open cam coba, buka bang, biar ku tengoklah wajahmu itu yang berseri-seri. Bisa bang, tengoklah. Ya, Tuhan Yesus memberkatinya ya, oke. Ya coba. disuruh open cam langsung mau udahan ya. Tuhan Yesus bukan memberkati Tuhan bang, kalian. Yesus saya peringatkan kau ya, berhentilah kau mengatakan Yesus Tuhan. Itu tidak ada datanya di Bible itu. Berhentilah kau jadi bodoh, pintarlah kau bang. Harus pintar kau. Tanpa Yesus Kristus orang semua belum ada bertobat. Tanpa Yesus Kristus Udah ada tangannya gurunda. belum ada bertobat orang. Sementara nabi itu yang belakangan itu masih perang, membunuh orang. Bayangkanlah itu. Kalau misalnya Bang, ini Bang apa? Kores, kasih Ya. data di Biblenya dulu satu. Kasih data. Kata Yesus di Biblemu, bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke sini, bunuh di depan mataku. Itu perintah Yesus loh. Disuruh bunuh di depan matanya itu yang tidak setuju sama Yesus. Itu Tuhanmu itu, kejam kali. Itu data di Biblemu itu ada gurunda. Silakan Bang Kores lanjut. Iya, Cahaya silakan mau nanggepin dulu. Bertobatlah kalian selagi masih ada nafas di dunia ini, Bang. Bertobatlah kalian ya. Karena hidup itu cuma sekali yang ada di dunia. Yesus waktu dibangkitin kenapa nggak bayarin utang-utang orang-orang yang berdosa? Tak ada lagi nanti pertobatan setelah mati, tak ada lagi. Cuma selagi Iya, masih itu. hidup ada pertobatan, Bang ya. Nah itu dia, makanya kan ini kan soal keselamatan nih, bertobat. Coba tunjuk satu orang Kristen yang sudah bertobat, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada di sorga sekarang. Tunjuk satu nama. Kalian mengerti itu, kalian tak mengerti itu sama sekali. Makanya itu Nggak ada satupun orang Kristen yang sudah bertobat, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga. Nggak ada satupun. Nggak ada, serius. Aduh, kalau itu jangan jualan keselamatan depan Islam kalau gitu. Kalian ini bangga sekali yang ada di Indonesia, sementara orang Arab sana banyak sekali yang meninggalkan agamanya, agama Islam banyak kali. Kalian ini. Nah ini juga yang ini juga Cahaya yang gue bingung gitu. Banyak orang yang meninggalkan Islam ya. Orang Arab. Pasti orang Arab miskin. Banyak orang yang bertobat. Iya, pasti orang yang bertobat keluar dari Islam pasti orang miskin. Karena mereka baru sadar akan kejahatan mereka itu. Iya, orang miskin itu kejahatan dalam Islam. Nah, itu dia. Pasti orang miskin kan? Itu orang Arab. Iya. Nah, itu orang Arab. Coba nanti. Arab miskin kan? Banyak sekali sekarang yang bertobat menerima. Iya, banyak sekali bertobat. Iya, karena gitu. Memang banyak orang miskin yang keluar dari Islam itu banyak. Saifuddin Ibrahim.
Sebetulnya kita orang Indonesia ini tidak ada benarnya kita sama orang Arab ini, masih mencari Tuhannya sebenarnya. Lo gimana ini dijawab dulu, orang Arab yang masuk ke dalam Kristen itu orang-orang miskin atau orang-orang kaya? Kok malu dijawab dulu dong. Soalnya kan gini cahaya Elohim. Soalnya gini cahaya Elohim ya. Kalau kita perhatikan di Indonesia rata-rata orang yang masuk ke yang gue lihat di dunia TikTok ya, orang yang masuk ke Kristen itu orang-orang Islam yang dulunya miskin gitu. Saifuddin Ibrahim, Effendi Usman, Dedi ya, terus Agatha gitu, terus siapa lagi, ya itulah orang-orang miskin dia. Tapi kalau orang Kristen masuk ke Islam itu rata-rata public figure dan orang kaya. Buya Hamka gitu kan, Deddy Kobusier gitu, terus siapa tuh Cintia gitulah, dia anak Chinese begitu gitu kan. Yang paling dekat orang kaya Kristen masuk ke Islam, Julius. Dulu Julius kaya dia, masih Kristen masuk Islam gitu. Makanya ini gua tanya sama lu, berkaca dari Indonesia, orang Arab yang menurut lu masuk ke dalam Kristen di Arab sana itu orang kaya atau orang miskin? Ya itu pengen tahu. 3, 2, 1, selamat datang di kebenaran. Gitu cahaya YHWH ya, gitu. Dicek dulu yang berbondong-bondong menurut halusinasi lu masuk ke agama lu itu orang kaya atau orang miskin gitu. Karena yang masuk ke agama kami kebetulan orang-orang Kristen yang memang punya uang gitu, bukan pengemis gitu. Tadi ada yang nyebut Kodoni ya, iya. Kodoni sebelum masuk dia pas di agama dulunya udah kontraktor dia udah kontraktor, punya Ducati 500 cc bre, gitu. Yang Kristen yang masuk itu yang miskin masuk karena indomisasi, hamilisasi, tipunisasi. Mereka ditipu. Ya misionaris kalian kan ya. Nah itu Selin Evangelista. Ada satu lagi cewek cewek Chinese, dia supercar dia suka bawa supercar, mobilnya yang MM-an ke atas. Ada cewek siapa ya? Cynthia siapa ya namanya ya? Tuh lupa gua. Bertobatlah kalian. Loh makanya gue pengen tanya dulu, kalau misalnya bertobat, orang-orang yang bertobat masuk Kristen ini itu dari orang kaya atau orang miskin gitu loh. Clara Cynthia, thank you. Iya betul, Clara Cynthia. Yusuf Hamka gurundaku, Panglima sudah kembali, Masya Allah. Dong. Lanjut aja. Saya lagi ini. Lanjut. Iya itu aku lupa mulu ya, Clara Cynthia. Nah cahaya Yahweh lihat, Clara Cynthia dulunya Kristen, dia masuk Islam dia. Dan itu kaya, bukan kayanya pas Islam, kayanya pas Kristen dia. Siapa? Kapolda Papua. Oh, Kapolda Papua. Masya Allah. Ruben Onsu, artis. Jadi jangan main-main soal murtad mualaf. Kalian hilang. Agatha itu bukan mualaf, Dinda. Dia itu kafir dari lahir. Dia keluar Kristen. Iya, Agatha tuh gini Gurunda, dia itu mualaf karena kawin. Pernah. Iya, dia pernah mualaf dia mualaf kawin, bukan Islam dari lahir, bukan. Itu ikhwannya si Afrida itu. Dia nikah, masuk Islam, pisah, benci banget dia sama suaminya. Yang dihantam imannya gitu. Nah, jadi untuk cahaya ya. Lina tidak jaya berarti. Iya sama, iya persis sama kayak Lina, persis sama. Karena belut dia masuk Islam kan. Tapi kalau Lina lebih parah, lebih beraib Gurunda, karena dia belum kawin kalau dia. Kumpul kebo. Ya, kalau dia gitu kan, kawinnya nggak jadi, emosi, marah dia gitu. Gurunda tadi kan ada yang naik menghujat tuh, dia akunnya prajurit salib gitu kan, terus dia bilang Nabi Muhammad pembunuh, Nabi Muhammad begini dan begitu gitu kan. Ya udah, aku bilang gitu Gurunda, ya udah jawab aja. Di KPR 324 di sana dikatakan barang siapa yang tidak mendengar Nabi itu maka akan dibasmi dari umat kita. Siapa nama Nabi yang membasmi umat Kristen di sini gitu kan. Tremor itu mulutnya Gurunda, langsung break dance dia, goyang patah-patah mulutnya nggak bisa jawab. Di Yohanes 1
21 Yohanes 1 21 sampai 23 itu kan memang imam-imam Yahudi, orang-orang Lewi menunggu nabi yang akan datang. Yohanes berapa Gurunda? Yohanes 1 coba baca deh dari Yohanes 19 20 21. Gurunda nih nguliknya tuh dalam banget Ikhwan. Tapi suara itu agak-agak noisy. Oh iya, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi kurang bersih suara. Iya. Sampai 2 berapa Gurunda? Dibaca aja deh. 21 coba. Lalu mereka bertanya, inilah kesaksian Yohanes kan, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu ini orang Yahudi bertanya, kalau begitu siapa engkau? Elia. Ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Wih. Mantap sih Ikhwan. Orang Yahudi panglima kita memang ya. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Kan ada jawabnya, 3 yang mereka tunggu. Elia, Mesias. Iya. Mesias adalah nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang. Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian Mesias itu Yesus. Nabi yang akan datang adalah Ruach Hamed. Ruach Hamed. Itu kalau di Arabin apa Guru Ruach Hamed itu? Itu Roh Kudus. Dia bawa roh kebenaran. Surah Asy-Syura ayat 21 ayat 52. Ayat 52. Iya. Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura. Iya. 52. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikannya cahaya. Dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Demikian kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Ruha min amrina. Ruh kebenaran itu fungsinya ketika ia datang, dia datang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Apabila ia datang, dia akan membimbing manusia, dia akan mengarahkan manusia, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Yohanes 16. Yes. Nomor 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagimu jika kamu pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini orang Kristen biasanya bilangnya ini Roh Kudus, Gurunda ya, padahal Roh Kudus kan udah datang dia. Iya, bukan Roh Kudus itu deh. Lagian juga Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Di Kristen itu tak ada satupun manusia yang memiliki Roh Kudus, baik itu pendeta, pastor atau apapun itu. Cara mendeteksinya itu di Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14 26. Iya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, gimana maksudnya Gurunda? Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang telah kukatakan. Jadi sebenarnya mereka itu tidak perlu Bible, harus tutup mata. Oh, hafal ya. Hafal. Oh, mantap sih. Nah, yang kayak gitu kan Islam ya Gurunda ya. Hafizah. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian membaca buku untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Betul banget, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait ketika Yesus mengatakan aku akan mengutus kepadamu, itu sebelumnya dia minta dulu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa. Coba. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi
Jadi memang ada roh yang datang kepada Kristen. Saya Islam mengakui itu. Memang ada roh yang datang kepada Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, untuk mendeteksi apakah itu Roh Kudus atau roh dari kejahatan, silakan baca roh Galatia 5 nomor 18. Wah, Paulus nih. Galatia. Bukan. Galatia 5 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, roh mana yang Loh, kok memimpin begini, Gurunda? manusia? Roh mana yang memimpin manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Roh jahat. Nah, itulah. Waduh. Jauh banget Gurunda mainnya soal roh-roh dalam Bible. Mantap betul. Pneuma di situ kan. Tapi kan Yesusnya kan janjiinnya roh ini Gurunda, roh kebenaran di Yohanes 16 tadi. Nah, satu hal yang perlu dipahami bahwa ada dua roh yang akan datang. Yang pertama roh kebenaran, yang kedua adalah roh jahat. Oh. Roh jahat ini memakai nama Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang permasalahannya adalah banyak orang yang disesatkan dengan menggunakan gelar Kristus, Islam, Hindu, Buddha atau Kristen. Kristen. Ya, Kristen yang memakai nama Kristus. Kristen itu ada nama Kristus gak di situ? Ada. Nah, ya udah. Banyak orang itu siapa yang memakai nama Kristus? Kristen jadinya. Ya udah. makanya PR. Sesimpel itu kita baru nyadar sekarang Ikhwan ya. Mantap lah Panglima. Baru nyadarnya sekarang loh. Nah, ini dia Dinda. Yesus itu hakim adil. Di sini endingnya itu di sini. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 47, 48, 49, 50. Ini siapapun akan kelabakan kalau menghadapi saya dengan kemampuan logika yang kita punya. Coba dibaca. Yohanes Dari 46 atau 47 mulainya? 46 boleh. Bahkan 44. Aku telah datang. Oh iya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ini Yesus yang ngomong Ikhwan ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke, pertanyaan saya. Terbentuknya sekte Kristen ini dari semua sekte, apakah itu manifestasi dari penginjilan Yesus selama 3 tahun? Bukan. Bukan. Menurut data Yohanes 12:48, yang telah aku katakan di situ akan menjadi hakim. Firman-firman yang telah aku katakan yang akan menjadi hakim. Nah, artinya jika segala firman yang Yesus sampaikan tidak menghantarkan orang menjadi Kristen, berarti ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjadi hakim nanti, bukanlah untaian dari kitab Lukas, Markus, Yohanes dan surah-surah Paulus yang akan menjadi takaran keselamatan manusia, melainkan penginjilan Yesus selama 3 tahun itu. Betul? Betul. Nah, Betul. jadi dia mengatakan begini, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, aku tidak menjadi hakimnya. Bukan aku yang menjadi hakim. Betul?
Berarti yang menjadi hakim siapa? Firman yang disampaikannya. Firman yang disampaikannya Nah, firman itu dari mana? dari Bapak. Dari Berarti yang menjadi hakim nanti siapa? Bapak. Bapak. Adakah Bapak mengajarkan makan babi, menyembah Yesus, masuk gereja, ibadah minggu, jangan bersunat, 3 tahun, setarakan aku dengan anakku? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada Salah semuanya. nggak? Jadi salah nggak Yesus ketika mengatakan, maaf aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan? Salah nggak Yesus? Bener banget itu. Enggak ada salahnya. berarti pemahamannya ke situ ya Gurunda ya. Oh iya. Karena firman itu berasal dari Bapa. Oke. Yesus, Nabi Isa datang menjadi hakim, betul? Betul. Iya Gurunda. Betul. Wa isqalallah ya Isa anta qulta linnas takhizuni. Tuhan berkata kepada Nabi Isa, Isa, kadia. Anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajak manusia-manusia goblok ini menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak pernah mengatakan satu kata pun yang bukan hak untuk aku katakan. Yohanes 12, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Betul? Betul. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ya. Iya kan? Hukum hidup kekal itu adalah mereka. Yohanes 4:22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah, dan kalian tidak mengenal apa yang kalian sembah. Mantep banget weh. Jadi kembali kepada pola ini. Tadi ada contoh Salesius naik ke sini, petantang petenteng. Saya tanya, ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Yesus menghakimi, jadi hakim. Iya. Apa yang menjadi poin-poin penghakimannya? Ketika Anda ditanya, wahai Salesius botak, siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa aku Yesus yang memilih Paulus menjadi rasulku? Yang ngajarin kamu siapa? Nah, bingung langsung dia. Bingung, dia tidak bisa jawab. Adakah ucapanku selama 3 tahun bahwa aku memilih Paulus sebagai rasulku? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada di Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini? Ada enggak Paulus di situ? Enggak ada. Jadi semua 13 kitab Paulus ditambah kitab Wahyu, ditambah Petrus 1 Petrus, 2 Petrus, KPR dan seterusnya, termasuk Lukas, Matius, Yohanes. Kitab-kitab ini karangan-karangan untuk pengantar-pengantar para penulis, termasuk Paulus dan juga yang di Pulau Patmos, itu tidak menjadi alat takaran untuk penghakiman di akhir zaman. Enggak. Yang menjadi takaran penghakiman Yesus ada 2. Yang pertama, kesaksian Yesus siapa muridnya dan bagaimana muridnya memandang dirinya. Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Menurut kesaksian Yesus, murid-muridnya yang muslim-muslim ini itu menerima dia dan percaya dirinya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Masuk nggak Kristen di situ? Enggak. Kedua, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang kulakukan sekarang, dan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini adalah utusan. Atau Tuhan? Utusan. Berarti 3 tahun 5 bulan Yesus mengajar. Inti ajarannya adalah aku utusan, aku Rasulullah. Sahih Gurunda. Makanya kenapa Yesus turun untuk kedua kalinya menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa itu? Yang telah mempermalukan dia di hadapan Tuhannya dengan menyembahnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang berseru,
Pada saat mereka datang kepada Nabi Abraham di padang mahsyar, Nabi Abraham mengatakan, oh sorry lada, saya tidak kenal kalian. Siapa sih lo? Perut buncit, mata melotot, telinga besar, hidung bengkak, pusarnya keluar seperti bola kasti. Lu siapa pade? Di perut lu banyak babi, banyak anjing, banyak kecoa, banyak tikus. Lu umatnya siapa sih? Abraham menolak. Tiba-tiba datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga menengok. Waduh, ini siapa ini buncit-buncit perutnya ini? Omnipore ini, pemakan segala ini. Umatnya siapa ini? Maaf, aku tidak mengenal engkau. Datang ke Daud, datang ke Salomo. Begitu juga manusia buncit perut ini dari mana datangnya ya? Datang kepada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad mengatakan, maaf, umatku itu bersyariat, tidak makan babi, tidak makan tikus balau. Maaf, geser. Datanglah kepada Yesus. Yesus. Oh maaf, ente siapa? Sus, jangan gitu dong. Bukankah dulu di dunia kami bernubuat pakai namamu? Dulu di dunia kami mengusir setan, bermukjizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah, pada hari terakhir. Pada hari terakhir. Kenapa pada masa dikatakan hari terakhir? Karena itu penentuan. Besoknya sudah masuk surga apa neraka, nggak ada lagi hari berikutnya, nggak ada lagi. Jadi itu dikatakan hari terakhir adalah hari setelah kebangkitan, hari terakhir. Maka Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Pak Bom dan pengikutnya bahwa aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itulah yang diterangkan di Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari seluruh manusia aku himpun di padang mahsyar, apa yang mereka sembah selain daripadaku akan menjadi musuhnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya itu akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Itulah deritanya teman-teman kita. Makanya PR kita berat. Kita harus siap 24 jam untuk bagaimana menjaring dan menapis siapa di antara mereka yang masih bisa kita sehatkan. Tuh. Amin Gurunda, amin Allahumma amin. Mantap weh. Jadi nanti penghakimannya itu akan ketika mereka melenceng dari firman yang dikatakan, maka hakimnya itu bukan Yesus ya Gurunda, ya, tapi langsung Bapak itu. Iya, nggak ada nepotisme lagi. Mereka tidak akan mengatakan, oke, oh dulu waktu di bumi kami memanggil kau Tuhan loh, kami siang malam bermujizat pakai namamu loh, masa kau nggak bisa? Nggak ada nepotisme. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pun buat kejahatan. Loh, kami semua memanggilmu Tuhan loh, kami mengibadahi kamu, kami menjagokan kamu di hadapan manusia, kaulah yang paling sakti. Kami katakan, enggak, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Penghakimanku bukan di situ. Penghakimanku bukan di situ. Penghakimanku itu pada saat aku di tengah-tengah kaum Bani Israel. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan aku. Yang datang kepada Ananias bukan aku. Yang datang di Pulau Patmos bukan aku. Yang mengaku Alfa dan Omega aku nggak pernah ucapkan. Kepada aku telah diberi kuasa langit, surga dan di bumi. Aku nggak pernah katakan itu. Aku Alfa Omega nggak pernah aku katakan itu. Udah ada tamu Gurunda. Akulah Yesus sang bintang timur. Aku nggak pernah mengajarkan itu. Itu bukan aku. Jadi sebelum saya turun, jadi mereka ini Kristen ketika diusir kemana dia turun dah? Kiamat neraka itu udah pasti tuh. Neraka. Jaringan saya. Tes. Kamu ngelek. Oke, jaringan saya nggak bagus. Udah bagus ya? Ya, bagus. Halo. Oke. Masuk ke tema, silakan. Bentar, saya bawa open cam. Itu udah terbuka. Kenapa open cam? Jadi berbicara Yesus hakim yang adil ya betul. Jadi berbicara Yesus hakim yang adil ya betul. Karena yang akan datang kan Yesus juga. Pada hari kiamat Yesus yang akan datang.
Dan sesuai dengan Wahyu pasal 22 ayat 12, aku akan datang segera dan aku akan membawa upah dan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu jelas. Jadi siapa yang akan menjadi hakim yang adil? Ya, Yesus. Oke, baik. Bukan Baik, Nabi baik, Abraham, baik, bukan Nabi Baik, Yesus, Apalah? Yesus jadi hakim nih. Oke? Ya, betul. Ah. Ya. Kemudian materi penghakimannya apa saja? Materi penghakimannya tentunya berdasarkan hukum. Sebab bagaimana kita mau katakan dia benar dan salah kalau tidak ada hukum? Jadi dasarnya hukum, dasarnya Alkitab. Hukum yang mana yang akan menjadi tolak ukur kisi-kisi penghakiman Yesus kepada dunia? Tolak ukurnya yaitu apa? 10 perintah Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Itu dasarnya. Ada nggak masuk surah-surah Paulus? Oh, masuk karena Yesus mengatakan apa? Doakan musuhmu. Paulus mengatakan apa? Kasih musuh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Bolehkah kita membunuh? Oh, Paulus tidak boleh membunuh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah 13 buku Paulus akan masuk menjadi materi uji dari hakim ini ketika menghakimi? Masuk. Di antaranya misalnya orang-orang seperti saya yang tidak menerima Paulus. Tunggu, sabar dulu. Oke, silakan. Seperti saya, seperti kami umat Islam yang tidak menerima Paulus sebagai rasul utusan Yesus. Apa penghakimannya menurut Yesus? Penghakimannya kan Paulus mengatakan orang yang berzina, orang pembunuh. Bukan itu. Bukan itu pertanyaan saya. Itu termasuk bukan orang itu pertanyaan. Bukan itu pertanyaan. Itu bukan dasarnya. itu. Kan bukan itu. Kamu kan bukan itu pertanyaan saya. Mana surat-surat Paulus termasuk dalam Pertanyaan saya adalah saya yang tidak menerima Yesus sebagai utusan Yesus, Paulus sebagai utusan Yesus, saya tidak terima dia. Itu menurut Yesus dalam materi penghakimannya saya kena pasal berapa itu sampai saya bisa ke neraka gitu? Oh, kalau kamu tidak percaya kepada Paulus. Iya, bahwa dia adalah utusan Yesus. Oke. Kamu tidak percaya Paulus kan Paulus katakan jauhkan apa percabulan. Kalau kamu ikuti saya bukan materinya, saya bukan materi Paulusnya. Saya bukan materi Paulusnya, bos. Yang saya tanya kerasulannya. Saya juga bisa mengatakan itu. Jangan kau memburi, jangan kau mencuri, jangan kau bersinap. Saya juga bisa bikin. Yang saya maksud di sini, ketika saya menolak kalau Yesus telah memilih dia sebagai rasul, saya tidak setuju kalau dia itu rasulnya Yesus. Nah, apa hak penghakiman Yesus terhadap saya sebagai Muslim ketika saya tidak percaya Paulus? Silakan. Ya, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak percaya, berarti Anda akan tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus kan? Misalnya jangan mencuri, jangan berzina, jangan apa? Bukan masalah materinya. Kalau jangan mencuri di Quranku juga ada, jangan berzina juga di Quranku ada. Ini masalah misi kerasulan dia yang menggait semua manusia untuk menyembah kepada Yesus. Aku sebagai Muslim tidak menerima si botak ini sebagai utusan Yesus. Menurut Yesus, saya ini hukumannya apa gitu loh, karena menolak Paulus. Oh, kalau Anda menolak tidak percaya enggak ada masalah. Menurut Yesus, kalau menurut Yesus, kalau Anda tidak percaya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak menuruti perintahnya, kamu itu masalah. Berarti jangan-jangan Yesus tidak memberikan ruang kepada dunia untuk mengimani Paulus sebagai rasulnya. Oh, dia tercatat kok dia adalah rasul pilihan Tuhan. Kenapa? Kalau Anda tidak percaya itu kata Yesus atau kata-katanya selangit, firman Tuhan, yang menjadi kan percaya itu juga firman Tuhan. Yang menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur penghakiman nanti menurut Yesus itu diantaranya materi kerasulan Paulus atau tidak? Ini firman Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu?
Oh, firman Tuhan. Ya, gimana Yesus? Gimana? Kamu dikatakan bersalah, kalau tidak ada hukum mana bisa mengatakan kamu bersalah? Enggak, bukan ke situ, Tidak ada bukan ke hukum situ, bersinah, bukan ke kamu situ. tidak bersinah. Bukan ke Masa sih? situ. Bukan ke situ. Bukan ke situ. Ini terkait Maksudmu dengan apa? Paulus. Apakah berdosa orang-orang menurut Yesus kalau tidak menerima Paulus sebagai rasulnya Yesus? Oke, kalau mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Paulus itu berdosa. Tapi kalau Saya mereka tidak masalah dengan ajaran itu. Yang Oh, saya berarti Anda tanya percaya kerasulannya. Berarti kan Anda percaya ajarannya kan? Berarti Anda percaya apa? Saya Ajaran bicara mengenai oknumnya. ya. Bukan mengenai ajaran, bukan. Ajarannya bukan. Mengenai oknum. Oke. Karena Oke, saya Paulus tanya, inilah yang menggiring manusia menyembah Yesus. Oke, Yang saya tanya, pertanyakan Anda- bukan itu. Ini Bentar, Anda Yesus percaya ajaran Yesus? Anda Berdas- percaya ajaran Paulus? tidak percaya kepada ajaran Paulus. Tidak percaya. Oh, berarti kalau Anda tidak percaya dan tidak mengikuti, Anda akan dihukum. Nah, Mana Paulus dalil? katakan- Dalil. Jauh. Dalil. Oke. Dalil penghakiman Yesus. Silakan. Silakan ya. Saya baca Ya. larangan untuk jauhi percabulan. Larangan Dari siapa? Larangan siapa? Paulus. Itu Saya juga tidak ajaran percaya Paulus. Bayang dong. Yang saya tanya Yesus. Oi. Yang Baca, saya tanya Yesus. Yang menjadi hakim adil di sini siapa? Yesus. Paulus bukan? Bukan. Ya, lemparkan ajarannya, bukan itu. Yang saya maksud, dengar dulu. Ini masalah Tidak, dari tadi penghakiman. saya jawab. Ini masalah Jawab. penghakiman. Ini masalah penghakiman. Ya. Saya ulang lagi. Apakah ada Yesus menjadikan materi penghakimannya orang-orang yang tidak menerima Paulus sebagai rasulnya akan masuk neraka? Ada atau tidak ada? Jawabannya begini. Paulus mengajarkan untuk apa? Jangan berzina. Tapi kalau kamu Ajaran berzina, Yesus Balau yang kutanya Yesus yang menjadi hakim. Ada Sudah nggak dijawab, Yesus Yesus menjadi hakim mengajarkan? berdasarkan Ada firman nggak Tuhan Yesus dan firman. mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan yang tidak menerima Paulus sebagai rasulnya akan ke neraka? Ada nggak Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Paulus itu sampah. Oh, kata siapa? Karena Ya, tidak Muhammad masuk. saja mengutip Dengar, surat Paulus. dengar, Muhammad dengar, saja mengutip dengar, surat Paulus. dengar, Anda sampah. dengar, dengar, Mas dengar, sampah. dengar. Anda sudah mengatakan tak ada kan? Iya. Jadi kalau orang tidak mengikuti Paulus nggak apa-apa kan? Oh, kalau tidak menuruti firman Paulus, dihukum. Saya ulang lagi. Dihukum. Saya ulang lagi. Yesus tidak memiliki materi penghakiman tentang ikut tidak ikutnya seseorang kepada kerasulan Paulus. Betul? Betul, tapi firmannya Udah. ada. Udah ya, Kalau firmannya- udah ya. Nah, berarti ketika nanti Anda ditanya oleh Yesus pada saat dia masa penghakiman datang, Anda ditanya, siapa yang mengajarkan engkau merasulkan Paulus? Jawaban Anda apa? Oke. Ketika Yesus mau menghakimi kita, Yesus tidak katakan, kamu mengikuti ajaran Paulus atau tidak? Tidak, dia hanya berdasarkan ini. Gila ini, gila. Saya ulang lagi. Mau menghakimi, ini bukan- Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kamu Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. menghakimi Ketika kamu, kamu Yesus, mengikuti Muhammad atau tidak? ketika tidak, Yesus, itu yang tanyanya. ketika Yesus datang, dia datang menghakimi. Ketika datang menghakimi, Yesusnya datang menghakimi. Anda ditanya, siapa yang mengajarkan engkau mengikuti Paulus? Jawaban Anda apa? Dalam penghakiman tidak seperti itu. Oh, kenapa tidak seperti itu? Dia Karena berdasarkan seperti itu. semua ini. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Berdasarkan ini. Nggak bisa. Dengar, Berdasarkan firman, dengarkan, bukan dengarkan. berdasarkan Paulus. Bukan berdasarkan Paulus kan? Iya kan? Pertanyaanmu konyol, Bang. Pertanyaanmu konyol. Oke, Karena Yesus boleh. Berdasarkan ini. Berdasarkan Oke. ini. Boleh. Silakan Anda tunjukkan Yesus akan menghakimi berdasarkan perjanjian baru. Silakan.
Oh, di situ jangan berzina, ada. Jangan Di mencuri, mana ada. di mana Yesus mengatakan akan menghakimi berdasarkan perjanjian baru. Bentar, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan. Ya, Oke. Oh, di Matius itu, bro. Aduh, gimana sih kamu? Jadi Yesus menghakimi bukan berdasarkan si Nabi, tapi berdasarkan firman Tuhan lah. Waduh, gimana sih kamu semua? Kamu sudah sudah sekian berdiskusi, tapi apa nggak maju-maju? Kenapa? Hanya mencari kesalahan. saya mencari kebenaran. Coba tunjukkan di mana Yesus mengatakan materi penghakimannya adalah perjanjian baru. Silakan. Ya. Saya baca di Matius pasal 5 ya. Dengarkan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka itu akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka itu akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hati ini Di mana Yesus mengatakan menghakimi berdasarkan buku perjanjian baru? Firman Tuhan ini perjanjian. Oke. Di dalam ajaran Yesus jangan membunuh, jangan berzina. Apakah itu tidak termasuk? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu. Kamu percaya kepada Paulus? Itu bukan. Dasarnya firman perjanjian lama dan perjanjian baru. Bisa Anda tenang? Alkitab, dasarnya Alkitab. Bisa Anda tenang? Bisa Anda tenang? Oke, baik. Oke, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 47. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku. Perkataan siapa? Yesus. Perkataan Yesus. Namun tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya. Betul. Siapa hakimnya? Siapa hakimnya? Oke, hakimnya adalah dari firman Tuhan juga. Ada firman Tuhan. Jadi bukan Paulus yang jadi siapa hakimnya? Jawab dulu. Siapa hakimnya? Firman Tuhan adalah hakimnya sendiri. Makanya kita harus apa? Ikuti firman Tuhan. Bukan ikuti. Kalau kamu di sorga akan ditanya, kamu percaya kepada Paulus? Bukan itu. Oke, baik. Pelan-pelan. Dihakimi berdasarkan perbuatan. Pelan-pelan. Saya lanjut ya. Lanjut. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Yang menjadi hakimnya firman yang telah aku katakan atau firman yang akan aku katakan? Yang aku katakan sudah yang telah, yang telah atau yang akan? Yang telah. Oh, yang telah, bagus. Katakan. Yang telah aku katakan. Baik. Berarti akan menjadi pola hakimnya Yesus nanti adalah perkataan yang telah ia katakan. Iya, betul. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mana firman yang telah Yesus katakan tentang perjanjian baru, surah-surah Paulus? Silakan. Itu. Paulus itu. Saya tidak tanya siapa Paulus. Iya. Mana firman yang telah Yesus katakan yang akan menjadi hakim yang telah ia katakan terkait dengan kitab Paulus? Silakan. Oke, bentar ya. Saya baca di kitab Korintus. Yesus sudah mengatakan Korintus. Bentar. Di mana Yesus pernah mengucapkan kata-kata Korintus? Paulus itu mengutip dari apa? Perjanjian lama malah. Ya, Paulus bahkan mengutip perjanjian lama. Paulus bisa mengutip perjanjian kita. Saya ulang lagi. Di mana Yesus telah menyampaikan firman tentang 13 kitab Paulus? Silakan. Oke.
Saya mau cari firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus yang juga ada disampaikan oleh apa? Ya. Yesus telah Paulus. menyampaikan tentang 13 kitab Paulus. Silakan. Di mana tertulis? Bentar ya. Saya baca dulu. Apa yang diilhami, apa yang Oke, saya baca di Roma ya. Saya baca di Roma ya. Roma pasal Bentar. Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini yang diteguhkan oleh Paulus. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi ya, dengarkan baik-baik, dengarkan baik. Barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Itulah kelak akan menjadi hakim di akhir zaman, yang telah aku katakan. Tolong, di mana Yesus telah mengatakan terkait dengan 13 kitab Paulus? Silakan. Roma pasal 3 ayat 31 kan? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami saya tidak membahas Taurat. Saya tidak membahas Taurat. Saya tidak membahas Taurat. Yesus tidak membahas Taurat di situ. Saya ulang lagi. Di mana Yesus telah mengatakan tentang 13 kitab Paulus? Silakan. Saya sudah jawab. Yesus mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada semua manusia. Saya ulang lagi. Yesus datang. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saya rubah pertanyaannya. Tolong tunjukkan di mana firman yang telah Yesus katakan terkait kerasulan Paulus. Silakan. Tadi saya sudah bacakan itu banyak ayatnya, Bang. Ya, banyak ayatnya. Ini larangan ya, larangan. Saya baca juga di larangan yang lain. Oh, banyak. Bentar. Tadi baru Roma ya, sekarang saya pindah di surat yang lain. Di Korintus dulu. Banyak itu, Bang. Sebenarnya teman-teman dia ngerti pertanyaan saya ini, cuman gengsi aja. Gengsi kabur. Malu dia kan. Dia kan penghujat. Malu dia. Siapa penghujat, Bang? Justru ente yang penghujat. Oh, mulai kacau dia. Jadi, saya ulang lagi. Berdasarkan firman. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus juga itu adalah dasar-dasar yang akan digunakan oleh Yesus untuk menghakimi. Ini yang terakhir kalinya ya. Kalau kau nggak jawab, saya terpaksa saya turunkan. Diturunkan aja. Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Pertanyaan saya, di mana Yesus telah mengatakan tentang kerasulan Paulus? Silakan. Di mana Yesus telah mengatakan firman-Nya terkait dengan kerasulan Paulus? Yesus menyatakan firman dan telah menyatakan firman tentang kerasulan Paulus. Itu tertulis di mana ucapan Yesus tentang Paulus yang akan menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman? Silakan. Yesus akan menghakimi bukan berdasarkan Paulus. Seperti tadi kan sudah jawab yang saya yang tidak akan, memang saya jadi tidak tanya Paulus, itu. Saya tidak tanya. Firman. Dengarkan pertanyaannya. Ini berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan Paulus, tidak.
Jadi Barang Yesus siapa akan yang menolak aku, berdasarkan tidak firman, menerima tidak firmanku, ada Yesus berdasar- dia akan sudah ada menghakimi hakimnya. berdasarkan Dia apa? sudah ada hakimnya. Tidak Dia sudah ada hakimnya. Yesus menghakimi Oh, berdasarkan ini Paulus, tidak ada. sudah tanda-tanda Kecuali sudah firman. Tadi sudah keok, cuman dia pura-pura aja bicara biar dianggap dia tidak KO. Kau udah KO dari tadi tuh. Hakim Yesus menghakimi berdasarkan perkataan yang telah ia sampaikan. Yang saya pertanyakan sederhana. Mana perkataan Yesus yang telah ia sampaikan sekaitan dengan kerasulan Paulus? Baru satu loh yang saya tanya. Saya tidak bertanya mana legitimasi yang telah Yesus katakan kepada pendeta dan pastor untuk mengembalakan jemaat. Saya belum tanya itu. Mana perkataan Yesus yang telah Yesus katakan terkait dengan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Roma, Galatia? Saya belum tanya itu. Saya belum. Tapi kamu sudah menunjukkan betapa kau mutar-mutar biar dianggap, oh pintar dia, ada perlawanan. Padahal sebenarnya dari awal Anda sudah bonyok duluan. Begitulah cara orang yang sudah keciduk menjadi penghuni neraka tapi pura-pura kuat, padahal udah keok. Nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada ya. Menangis aja kawan, nangis aja, gak apa-apa. Mumpung masih ada kesempatan untuk menangis. Nangislah dengan suara yang indah. Ternyata dalam masa penghakiman hakim yang adil, tak ada satu pun yang akan menolong kalian. Karena Yesus hanya akan berdasarkan firman yang Yesus dengarkan dari Bapaknya sebelum penyaliban. Setelah penyaliban, Yesus tidak tahu menahu tentang itu semua. Safria, syukran sahabatku. Oh, masih rilade. Semangat sore. Selamat sore, haleluya. Semoga Zuma selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kali ini saya akan menanyakan kepada Bang Zuma, apakah Bang Zuma bersedia membuka forum di Makassar? Kameranya. Oke, saya buka kamera. Ya, silakan. Yang buka kameranya laki-laki. Oke, saya buka kamera. Mana wajahnya? Kalau mau belajar tentang wajahnya Kristus, mana? jangan setengah-setengah. Mana wajahnya? Ini saya ajari kamu satu-satu ya. Wajahnya mana? Bermasker dulu ya, sayang ya. Boleh. Ya, saya bermasker dulu sebentar. Bagus. Sebentar. Silakan. Ya, siap-siap kau kocar-kacir ya. Boleh. Siap-siap kau buka Injil, siap-siap buka data, ya. Saya pakai Injil lama, perjanjian lama. Oke? Iya. Ya, saya akan menafsirkan seluruh mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Apakah ada korelasinya? Ya, sangat mendekati kebenaran ya. Begitu ya Zuma ya. Udah cepat lah. Siap-siap Zuma. Siap-siap Anda potong burung ya. Mana? Woi. Ya.
Sebentar. Ya. Saya bacakan ya Guma ya. Buka Bentar, kamera, baca. sambil masker dulu. Gak adil rasanya kalau nggak pakai masker. Lama kali lah. Sebentar. Sebentar, jangan matikan dulu. Kau penakut kau, jangan matikan dulu. Penyembah Kristus palsu ini ya. Coba kau buka Keluaran 20 ayat 13 berisi larangan tegas. Buka kameramu. Dan kau selalu baik kali sama. Bentar dulu. Buka. Apalah kau ini? Nggak ada bekal untuk diskusi, cuman sok gaya-gayaan doang, mulut besar tapi. Bentar dulu, ambil masker dulu. Mama Ambil masker dulu sebentar. Ambil Didengar masker papa dari nak. Ambil masker papa nak ya. Dari Sini, di atas bahasanya meja. kok lihat. Di atas meja Ji. Iya. Kok dilihat bahasanya, pengantarnya. Paulus, kau berhasil menyesatkan banyak orang, Paulus. Iya, kau belajari saja Keluaran 23 ayat 19 ya. Mama Galatia 5 ayat 12. Itu saja dulu. Banyak kali cerita. Kau mau apa di sini sebenarnya? 12. Itu sangat ada korelasinya dengan perjanjian baru. Kau mau ngapain kau di sini? Kenapa? Kau mau apa ini? Ini ada tema ini. Yesus hakim yang adil. Masuk ke tema. Kalau kau orang terpelajar. Saya bacakan dulu ya. Ini tentang tauhidmu ya. Al-Hakim ya. Apa lo orang ini? Ya, kau ke gereja. Colok pantat pendetamu sana. Kau tidak ada ilmu, sudah tak ada nyali, tak ada ilmu, mulut besar. Apa yang orang Kristen banggakan samamu? Cuman begitu doang. Kalau ilmu belum ada, jangan coba-coba. Kau tidak sedang menghadapi pendeta ini. Kau tidak sedang menghadapi jemaat. Orang pendeta aja takut sama aku. Naik aja ke sini, bawa ilmunya gitu, nggak usah sombong. Nah, begini. Apa itu? Apa? Tidak akan menolong kamu dengan cara begitu. Kecewa orang Kristen malah aku buat. Halo, semangat siang. Iya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak teman-teman banyak yang typing di bawah. Iya, Suara Bang. Bang Zuma kecil. Suara Bang Zuma kecil katanya. Gitu ya? Iya. Coba di soundcard itu dipencet MC Bang Zuma. MC. Di mana, Bang? Di soundcard yang tombol lampu ketap-ketip itu kan ada tulisan, banyak tulisan itu. MC dipencet kalau untuk diskusi. Beda sama untuk musik. Kalau musik itu pro biasanya. Yang mana ya Bang ya? Di soundcard Bang Zuma ada di tombol lampu ketap-ketip itu maksudnya apa ya? Tombol di soundcard. Tombol. Iya, Kan ada itu. banyak tombol Bang, banyak tombol. Iya, yang MC dipencet. Lalu ada mikrofon itu dibesarin full. Ya, udah full. Iya, bukan. Terus Kan ada dua mic. iya Bang, satu musik, satu mic. Iya, yang volume mic dibesarin. Lalu pencet tombol MC kalau ada tombolnya. Ini yang selalu saya cari MC ini yang mana? Nggak ada tulisan MC. Oh, iya biasanya soundcard ada yang ada tulisan gitu, ada yang tidak. Ya mungkin dari jaringan atau apa ya? Tadi banyak yang typing suara Bang Zuma kecil Bang. gitu. MC nggak ada tulisannya Bang. Oh, Nggak ada Bang. Iya, beda soundcard berarti. Ya, Iya, nggak Bang. apa-apa. Nggak ada MC. Masuk ke saya toh.
kalau mau ke menolong toh tinggal tanya alamatku, kirim songkat, itu maksudku. Gak usah terlalu banyak protes di bawah. Suaramu kecil, kirim alamatmu Bang Suma, ini ada songkat ku beli, ku kirimkan ki. Begitu ya. Suaramu kecil. Banyak cerita, banyak keluhan. Pakai ini, pakai toa, sambung pakai aki. Banyak kali protesnya. Halo, semangat sore teman-teman Kristen dimanapun berada. Aduh, naiklah sini kita diskusi. Jangan ngumpet. Banyak kali ceritanya disuruh DM, Bang, bisa bantu aku enggak? Bukan DM begitu yang dibutuhkan. Aku anak sekolah mau bayar SPP, Bang. Suamiku sudah 2 bulan gak kerja. Bukan itu DM yang kayak gitu. Aku bukan panti sosial. Bang, aku sudah 3 hari nggak makan di KFC. Baru 3 hari? Iya Bang, lah aku nggak pernah malah. Aku cuma makan pecel lele. Itu pun dengan jengkol. Ngeluh sama orang yang salah. Aku mau tidur sambil dengerin komedi lo. Ya, Dasar manusia tanpa gigi. Sambil tiduran nih, jangan sampai teriak-teriak ya. Ya, begitu saja. Salam. Salmon. Tuhan memberkati. Tuhan yang mana? Kita dan semua. Dadah Yuma. Lo tangkep sih. Home rank. Najis. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan, silakan naik kita diskusi tema kita ini. Tema yang ya mungkin saudara heran karena selama ini kan Anda merasa di backup sama Yesus tuh. Anak-anak Tuhan, backupnya Yesus. Sudah ada yang ke surga, yaitu Yesus. Pas ditanya, Yesus datang sebagai hakim yang adil. Ternyata mereka yang diulet sama Yesus. Kacepa deh. Halo, semangat sore Nasution Arifin. Selamat sore, assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam Bang Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyarankan sama oten-oten Bang Juma, kalau naik itu harus wajib on cam supaya diskusinya beretika gitu Bang Juma ya. Betul. Nah ini jadi masa kita bicara sama patung sama gambar Bang Juma, itu kita nggak yang beretika, berdiskusi harus on cam lah ya, gitu aja saran saya Bang Juma. Betul. Biar didengar sama oten-oten ini Bang Juma. Betul. Ya. Ya. Jadi beretika, jangan pendidikan aja tinggi mereka tapi nggak ada etika. Iya betul. Iya. Oke, gitu aja saran Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma, saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Gurunda, maksud aku naik tadi diturunin. Aku tuh mau debat sama Yesus. Aku kan muslim, kalau dihakimi, dijadikan tersangka oleh Yesus gimana ini? Kalau Tuhan tak suruh nyari pengacaranya biar Lukas, Matius, siapa kayak sono ayo. Aku gimana nih kalau jadi muslim dihakimi nanti, bagaimana nanti saya berapologet mendebat Yesus, bagaimana apa yang aku katakan? Gurunda, assalamualaikum, turun saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masuk akal, masuk akal. Muslim ditanya, teman-teman,
Tak akan pernah bisa goyah keislamannya. Mau ditanya 1000 pertanyaan sama Yesus pun tak goyang. Siapa yang mengajarkan engkau merasulkan aku? Wah, lolos. Al-Quran yang menyatakan engkau adalah rasul ila Bani Israel. Dan engkau juga mengajarkan di dalam kitab yang orang-orang wartawan sebutkan kau itu sebagai utusan Tuhan. Salah enggak kami? Kata Yesus, benar sih. Apalagi kira-kira? Siapa yang mengatakan engkau kalau aku ini jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku? Ya, Al-Quran kepada Bani Israel, engkau adalah jalan satu-satunya sebagai kunci terakhir utusan Tuhan kepada kaum Bani Israel. Betul tak? Betul sih. Salah enggak aku tidak menuhankan engkau? Ya enggak lah. Memang aku bukan Tuhan kok, aku rasul. Jadi gimana keputusannya sebagai hakim? Ya, ente lolos. Bersyukurlah kalian. Semoga Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Ya. Permisi ya, sus. Oke bro, hati-hati. Sampai jumpa di surga. Aman. Yang lain datang tuh. Halo Tuhan. Langsung ditampilin dia. Jorok kali mulut kau. Apa aku bilang? Coba kau ulang. Coba kau ulang. Coba kau ulang. Bilang apa tadi? Dari situ aja udah salah. Jadi hancur, tak ada keselamatan. Nah, mereka lah kita undang untuk menjelaskan itu. Gimana Anda kok bisa setega itu menzalimi diri sendiri? Sudah tahu dia manusia, Anda tetap saja Tuhan ya. Kenapa? Halo, semangat sore. Selamat sore Bang Juma. Siap. Miau. Katolik Protestan Bang? Protestan. Sorry, saya lagi nyetir nih Bang Juma. Sorry, sambil ini. Ya. Jadi gimana? Gimana Bang? Ya. Ya, ngikut-ngikut Bang Juma lah, tutup mulut. Iya. Ya, di mana Bang? Mau diskusi atau gimana ini? Saya dengar-dengar, cuman udah mau nyampe ini, saya sebentar lagi turun lagi. Gimana? Nanti aja malam Bang Juma ya? Boleh Bang, boleh. Kami tunggu ya. Oke. Ya, thank you ya. Baik, saudara baik, hati-hati di jalan. Baik. Oke. Nah, kita mulai nanti malam lagi. Oke, pelanggaran oleh tamu. Siap. Karena dia dalam perjalanan kayaknya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi tema ini. Silakan. Halo, tes. Yang di bawah dengar suara saya kan? Dengar Bang. Oke, berarti gereja pun dengar. Teman-teman sekalian, sekarang itu lagi muncul buku-buku yang sangat bahaya ya. Buku yang bahaya terkait dengan hujatan, penistaan dan fitnahan terhadap Islam. Dalam hal ini mereka memutarbalikkan fakta terkait Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad. Waspada ya. Misionaris sekarang semakin gencar dan ada lagi pendeta baru sama seperti Taipuddin. Siapa namanya itu, Pak Dila siapa gitu. Seorang pendeta laki-laki itu mulai lagi gencar untuk melakukan fitnah terhadap Islam. Hati-hati, bukan terus dilubis, bukan. Ada pendeta baru lagi atas nama Fadilah gitu. Iya, doktor katanya, doktor Fadilah. Ini hati-hati. Kenapa apologet Islam Indonesia itu harus semakin kuat? Ya karena itu tadi. Karena hadirnya para pondobrak dari pihak sebelah yang mencoba untuk merongrong akidah umat Islam dengan cara ngarang-ngarang buku dan menerjemahkan
Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran seenak perut mereka. Apa nama bukunya itu? Lupa saya. Itu hati-hati teman-teman ya, hati-hati aja. Pendeta laki-laki ada juga perempuan. Tapi teman-teman sudah cari tahu, mana tahu dia bisa diajak diskusi offline. Dia telah melakukan penistaan begitu besar di dalam buku karangannya sendiri terkait tentang Allah dan juga Nabi Muhammad. Juga berdasarkan dengan salah satunya adalah dia memfitnah bahwa di Islam itu diajarkan bom bunuh diri untuk mendapatkan surga. Itu fitnahan yang sangat besar. Dia menggunakan terjemahan-terjemahan Al-Quran untuk dia pretelin berdasarkan nafsunya sendiri. Itu hati-hati teman-teman, hati-hati aja. Anak-anak kita jangan sampai baca buku itu bisa menggoyangkan imannya kalau dia tidak memiliki pertahanan sebelumnya. Karena orang ini ahli di dalam mentafsirkan Al-Quran berdasarkan nafsunya sendiri. Jadi dia seenak perut kemudian untuk melakukan tindakan yang begitu berani membuat buku. Kalau kami apologet Islam Indonesia itu ketika membuat buku kita tidak pernah kemudian mentafsirkan data dari Bible itu sendiri, enggak. Akan tetapi apa yang tertulis di kitab itu yang kita sertakan. Tapi kalau dia ini, si pendeta ini, dia berani masuk kerana dalil, lalu dia ini masuk kerana dalil, dia tafsirkan, dia pahamkan kemudian orang-orang yang membacanya dengan bahasanya sendiri, dengan kalimatnya sendiri. Nah, untuk itu saya mewanti-wanti jangan sampai buku ini sudah sampai ke rumah dibawa oleh para misionaris, itu jangan dibaca, langsung bakar. Ya, kalau ada orangnya yang sempat mengedarkan itu langsung laporkan aja ke polisi. Jangan main hakim, tapi laporkan. Ya, namanya Fadilah itu yang saya tahu, tapi data-datanya ada di HP saya. Tim sudah informasikan ke saya untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, anak-anak kita supaya jangan sampai terjerumus keluar dari Islam hanya gara-gara keinginan saudara-saudara setan untuk membuat anak-anak Islam itu menjadi kafir. Itu ya teman-teman, saya coba lihat data yang ada di HP saya ini ya. Tunggu. Oh iya betul, namanya adalah Dr. Fadilah Mulia, ST MTH. Saya sih pingin kali kalau bisa offline sama orang ini. Andaikan bisa offline debat sama dia. Dia mengaku murtadin. Memang harus hati-hati teman-teman. Kita harus hati-hati. Makanya materi-materi dialog seperti ini harus tetap kita gaungkan supaya anak-anak kita itu bisa paham betul bahwa di depan sana, di luar sana ada misi ya memurtadkan dengan berbagai macam cara. Jadi buku yang dia jual itu adalah Selubung yang Tersingkap. Selubung yang Tersingkap itu bukunya, agar dihindarkan anak-anak kita dari buku itu karena isinya sangat menista Islam, sangat menista Allah dan Nabi Muhammad. Biarkanlah tim yang menangani itu untuk melayani oknumnya.
Tapi kita cukup tahu bahwa ada buku yang dilarang oleh Bang Suma dan tim untuk dibeli atau dibaca bila mana kita belum paham Islam secara menyeluruh. Kalau belum kuat akidahnya jangan dibaca. Apalagi yang hanya modal terjemah, jangan dibaca buku itu. Ya. Nah, ini bahayanya teman-teman. Makanya harus ada di antara kita yang memperingatkan selalu anak-anak kita. Untuk itu sangatlah benar jika materi-materi perdiskusian seperti ini anak-anak dilibatkan untuk menyimak. Masih ingat kita beberapa malam yang lalu ada seorang anak kecil usia 8 tahun ikut naik ke Komal lalu mengatakan, kami sama Umi sama Abi sering nonton Bang Zuma karena seru, kata dia. Nah, dari kecil kita tanamkan anak-anak untuk bisa memisahkan antara akidah Islam dan akidah politeisme. Akidah Islam dan ajaran di luar daripada Islam. Biar anak-anak kita itu udah paham dari sejak kecil. Kita terhindarkan mereka itu dari pengaruh-pengaruh luar untuk mereka meninggalkan akidah Islam. Minimal kalau anak kita itu tidak masuk pesantren, tidak menghafal Quran, paling tidak tulangnya tentang Islam dan tentang agama di luar Islam itu anak-anak sudah paham. Dari kecil tertancap pengetahuan bahwa dulu pernah terjadi perdebatan siang malam antar agama saya dengan agama lain, dan dalam perdiskusian itu hampir semua dari lawan para apologet Islam itu tak berdaya. Sehingga ketika mereka keluar di dunia luar, di alam luar, alam bebas, bertemu dengan orang-orang yang mereka menyebut diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai misionaris, dengan menjalankan misi suci kata mereka, anak-anak kita sudah terbekali dengan pengetahuan secara otodidak dengan mereka nonton diskusi-diskusi yang ada di TikTok antara Islam dan juga Kristen. Tolong sering-sering anak-anak diperdengarkan daripada mereka main game dan segala macam, suruh mereka nonton. Ini ada bagus diskusi yang mempertontonkan antara Islam dan Kristen. Makanya saya terkadang berkelakar meskipun itu terkadang offside, demi untuk supaya teman-teman itu nggak bete, nggak jenuh dan seterusnya, kan gitu. Ini yang perlu ditanamkan. Ini ya teman-teman ya. Ini nama bukunya ya, Selubung yang Tersingkap nih. Pendeta penipunya itu ini. Tunggu ya. Sabar ya. Aku tunjukkan orangnya. Nih. Ini memang mukanya kayak ini sih. Kayak muka. Ini orangnya. Itu namanya itu. Muka dan makanannya ada mirip-miripnya. Ini dia. Fitnahannya di dalam bukunya itu sangat luar biasa. Teman-teman apologet Islam juga ada buat buku ya. Tapi tidak sekejam mereka. Bahkan kita tidak kejam karena kita edukasi. Cakupannya ilmu. Kalau dia ini fitnah, dia ini fitnah. Itu informasi yang kedua. Informasi yang pertama, informasi yang kedua terkait dengan pengakuan seorang rabi terkait dengan siapa? Siti Hajar. Rabi Yakub nih ya. Dia adalah putri Firaun yang Firaun kasih kepada Abraham waktu dia udah malu, dia salah
bahasa tausiah. Ya, itu sekedar untuk menguatkan materi perbandingan agama. Jadi Ibunda Siti Hagar itu bukan budak, tapi dia adalah seorang putri dari Raja Fir'aun di zaman Abraham alaihi salam. Itu teman-teman sekalian untuk dipahami ya. Nah, sedangkan Hagar dalam pandangan saudara kita Kristen dianggapnya budak, anaknya dianggap sebagai anak tidak sah. Mereka berani mengatakan itu anak haram. Bahkan tidak jarang mereka mengatakan Abraham itu berzina, seperti yang tadi malam dilakukan oleh penatua siapa namanya itu, Etis, sampai dia kena repet dari temannya sendiri gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati dengan adanya penyebaran buku-buku seperti yang dikarang oleh pembohong itu, penista yang tadi, Pendeta Padilla Mulia. Jadi dia memang sekolah sampai title dokter, ST/MTH. Untuk apa? Melakukan penyerangan ke Islam. Terus kita yang mayoritas ini diam-diam aja gitu. Oh, nggak bisa. Makanya salah satu cara yang paling jitu untuk melakukan antisipasi gerakan mereka ini adalah dengan membangun sekolah apologet. Ini nggak bisa dibiarkan, ini bukan main-main. Apologet harus punya sekolah untuk melawan semua mereka yang mengatakan diri mereka misionaris, murtadin yang mengaku hafal Quran, yang mengaku tadinya sekolah di luar negeri, yang mengaku S1, S2 Islam, tiba-tiba murtad, tapi tidak seberapa lama tiba-tiba ada titlenya ST/MTH. Kapan murtadnya dan kapan jadi ustadz, kapan dia sekolah Islam, sarjana Islam, kapan dia sarjana Kristen, sarjana teologi, master teologi, itu kapan? Sementara usianya baru segitu muda. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu dipahami ya, bahwa memang kita harus berhati-hati. Ya, kita akan menangkal mereka tidak cukup dengan berapologet seperti ini, melainkan kita harus mendirikan sekolah apologet sebagai benteng untuk apa teman-teman? Untuk menghalau gerakan pemurtadan yang mereka susun dengan rapi. Suma panik? Enggak, bukan panik. Tapi kami memang siaga satu untuk menghadapi gerakan kristenisasi. Karena memang Kristen itu kan ada amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Kristus. Ya kami harus siap, bukan panik. Kami siap untuk menghadapi itu. Makanya umat Islam harus punya sekolah teologi. Doubling ya? Kok bisa? Kita harus punya sekolah teologi yang konsentrasi terhadap gerakan pemurtadan, gerakan pendangkalan akidah. Dan yang mereka sering sasar itu adalah anak-anak. Ini bahayanya. Mahasiswa, SMA, SMP, SD, bahkan TK yang menjadi sasaran mereka. Nah, kalau sudah ada sekolah teologi, setiap tahun kita akan luluskan ratusan, kalau perlu ribuan sarjana teologi, maka di tengah-tengah masyarakat akan banyak kemudian penangkal-penangkal gerakan kristenisasi. Maka apa yang terjadi terhadap Andalusia mudah-mudahan tidak terjadi di Nusantara yang kita cintai ini. Gitu harapannya. Dan ini bisa dikabulkan insyaallah dengan kita bersatu padu bagaimana bisa mengawal berdirinya sekolah apologet kita ini. Ya, saya sedang berdiri di depan lahan yang akan kita adakan proses belajar mengajar teologi. Di sini ada lahan 3.000 meter persegi di samping Masjid Nur Maulidah. Itu teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah tadi ada dari PU yang mensurvei terkait penggalian
penggalian sumur untuk persiapan membackup pesantren yang ada dan juga masjid yang ada. Dari PU dia menggunakan geolistrik katanya untuk mendeteksi kedalaman sumber air yang ada di dalam, karena ini gunung yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai macet, kadang mesin ngalir sekitar 30 menit habis air, apalagi musim kemarau ini. Sementara jemaah masjid itu ramai, alhamdulillah hari Jumat ramai. Terkadang masjid kita yang di gunung ini full kalau hari Jumat, sementara sumber airnya kurang. Kan tidak mungkin juga jemaatnya nyebur ke kolam tuh wudhu di bawah, kan nggak mungkin. Jadi masjid harus memang ada yang membackup di sana. Alhamdulillah dari teman-teman kita, dari saudagar kaya Muslim ya, ada yang bersedia untuk membackup sumur dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih teman-teman sekalian. Dan begitu juga pesantren ini sangat penting untuk kita adakan, sangat penting, sangat penting, nggak bisa tidak. Pesantren sudah banyak ya, tetapi yang konsentrasi memang dibentuk untuk dikadar melakukan perlawanan terhadap serangan akidah itu belum ada, belum. Banyak pesantren-pesantren yang didirikan oleh para mu'alaf, sama seperti Ustadz Fadlan, Ustadz Arifin Nababan, mereka bikin pesantren. Tapi untuk konsentrasi melawan gerakan kristenisasi itu belum ada, belum. Karena itulah API bekerjasama dengan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dua yayasan besar ini akan menyatukan kekuatan membangun pesantren tersebut untuk persiapan membackup gerakan kristenisasi di Nusantara. Ini bukan hal kecil teman-teman, ini hal besar. Kenapa? Mereka bukan hanya di sosmed, mereka itu bergerak offline, dari instansi ke instansi, divisi ke divisi, departemen ke departemen. Itu mereka saling menguatkan satu sama yang lain. Kalian aja nggak tahu ya, itu mereka saling menguatkan itu antara satu sama lain. Itu semua departemen, semua instansi itu mereka menguatkan jaringan. Kita yang merasa mayoritas ini ya santai-santai aja, yang penting masih bunyi masjid. Oh no, gerakan mereka sangat-sangat apik, sangat terencana, terstruktur dan masif, sehingga sangat dibutuhkan adanya bentuk nyata yang konkret di negara ini. Yaitu apa? Berdirinya sekolah apologet Islam yang bertaraf internasional. Harus, kan sudah ada lokasi, nggak perlu kita cari-cari lokasi, nggak perlu. Tinggal kita bersatu. Islam di Indonesia penduduknya ratusan juta ya, kalau 10.000 saja bisa bikin tower apologet Islam Indonesia di ini sampai 30 tingkat pun bisa kalau Islam bersatu ya. Jadi saya berharap ya, saya punya mimpi besar melalui apologet Islam Indonesia. Kita umat Islam akan banyak meluluskan ya anak-anak kita yang kita persiapkan untuk melawan gerakan pemurtadan. Seperti itu. Jadi nanti itu bukan hanya sekedar berdebat, enggak. Mereka berdebat di sosmed, enggak. Mereka kita luluskan, habis itu universitas di mana mereka bisa melanjutkan universitas yang konsentrasi pendidikannya itu sekaitan perbandingan agama, kita lanjutkan di sana. Habis itu kita kirim ke basis-basis yang perlu kemudian untuk pembinaan umat di sana. Seperti yang terjadi di Jawa baru-baru ini kan. Ada juga di Medan, di Riau, bahkan di Medan juga banyak. Mayoritas mereka Islam di situ hanya 10 rumah, 20 rumah. Di sana gereja mewah-mewah, di situ cuman musola-musola terbuat dari papan. Nah, kita butuh sarjana apologet Islam hadir di situ sebagai imam kah, sebagai guru kah di sana. Kita butuhkan itu. Masa cuma mereka yang siapkan itu semua, kita yang mayoritas ini tinggal diam? Ada lagi nih teman-teman, ini
Ini saya sendiri yang melihat. Wallahi, demi Allah. Di Kabupaten Maros, dekat dari rumah saya, di tengah hutan belantara, jauh dari penduduk pribumi di sana. Hutan. Saya nggak percaya, tapi begitu saya diinformasikan, sahabat TV Syukran, saya diinformasikan ada seperti ini, saya ke sana bersama dengan tim dari Arematea, berjalan ke sana. Apa yang terjadi di sana, teman-teman? Apa ya keadaan di sana? Hutan belantara. Begitu saya masuk perkampungan, penduduknya tidak seberapa di dalam perkampungan itu, tapi gereja ada 5, berdiri dengan megahnya di tengah hutan. Gila nggak? Hah? Di tengah hutan di Kabupaten Maros, perkampungan orang Bugis, Islam taat. Di tengah hutan maksudnya di tengah kota ada hutan yang masih jauh dari jangkauan penduduk. Tapi sudah ada jalan poros besar. Di situ hutan, kami masuk di dalam. Wow, gereja 5 besar. Terus ada panti, ada yayasan, ada sekolah-sekolah teologi di dalam, teman-teman. Hari kedua saya pergi, hari libur, hari Sabtu waktu itu. Datang mobil mewah semua, satu-satu. Coba bayangkan, mobil-mobil mewah yang hadir di situ. Ngeri nggak, teman-teman sekalian? Kalau nggak percaya, saya boleh dan tim antar ke sana. Wow, gereja ini, gereja ini. Wow, hampir semua sekte ada di situ gerejanya. Tapi rumah penduduk dihitung 1. Namun setelah saya datangi ke sana, imam yang ada masjid di dusun sebelahnya yang melaporkan ke kami itu, apa katanya? Pak, ini lahan 10 hektar dari gereja itu sudah mereka beli semua. Wow. Jadi gereja di tengah, 10 hektar ke kiri, ke belakang, ke samping, kiri, kanan, masing-masing kelima gereja ini, itu sudah mereka beli. Kira-kira untuk apa lahan seluas itu? Dan saya tanya, Pak, itu mereka tanam-tanam gitu, duren, tanam rambutan seluas itu kayak perkebunan, itu apa? Ya itulah tanah mereka, Pak. Jadi kalau ada yang dimurtadkan dari luar, mereka ajak ke situ untuk bertani. Disiapkan tempat rumah-rumah di situ, mereka bertani, dikasih lahan. Nah, apesnya mereka mendekati pemuda-pemuda yang suka minum tuak. Dia dekati, konon informasinya diberikan dana untuk produksi tuak. Kalau hari-hari tertentu datangkan yang mobil mewah ini, dia ajak pemuda-pemuda yang masih Islam ini, yang masih Islam jauh dari masjid ini, berkumpul dengan mereka ikut nyanyi-nyanyi. Coba tanya, kenapa nggak dilarang? Susah, Pak, dilarang. Nah, sebab itu dikasih milahan nak kerja itu kebunnya. Satu anak muda dikasih biasa 1 hektar. Nah, kerja itu natanami jagung di situ, natanami juga apa yang bisa dipanen. Nah, tapi kalau datangi bosnya, nah ajak juga semuanya untuk datang menyanyi-nyanyi. Wow, dan saya sudah bertanya dan tepat jawabannya, saya bilang, apakah sudah ada murtadin dari luar kota? Ada Pak. Terus mereka bujang, ada yang bujang, Pak. Ada juga yang perempuan. Terus sudah ada tidak penduduk warga yang dikawinkan, yang kawin sama? Ada, Pak. Murtad, Pak. Penduduk asli, Pak. Sudah ada 3 anaknya, Pak. Wow. Jadi orang kufur datang ke situ, mendekat ke warga setempat sedikit, mendekat, merayu, menggombal, kawin mereka. Jadilah anaknya 3. Ini nanti anaknya ini anaknya 3 ini beranak cucu lagi nih. Beranak cucu berjalan, akhirnya menguasai separuh dari kota. Coba. Ini di Sulawesi Selatan. Di kota Bugis, kerajaan Islam, mereka bisa begitu. Bagaimana di tempat lain, coba? Terus kita mau diam aja hanya mengandalkan debat-debat begini? Oh, nggak bisa. Meskipun ini juga manfaatnya sangat luar biasa, kita harus punya gerakan konkret yang nyata.
Wallahi aku tidak ngarang-ngarang. Aku mau tahu teman-teman, aku pergi sama siapa waktu itu? Dari rumah. Aku sama berdua dengan anak gadisku. Sengaja ku bawa anak gadisku pergi. Pergi lihat melalui bukit-bukit, hutan, masuk lorong-lorong hutan. Coba. Di tengah-tengah kota Makassar ada hutan yang masih belum ada penduduk ramai, hanya ada kebun singkong di situ, kebun jagung di sana. Berdiri rumah-rumah ibadah mereka. Gila teman-teman sekalian. Wow. Dan sistem yang mereka pakai begitu. Akhirnya kami datang ketemu dengan sang pemilik kebun. Kami datang pura-pura di sana untuk bertanya-tanya. Padahal kita untuk menggali informasi. Ternyata yang membackup mereka itu orang-orang besar. Maksudnya yang beli tanah di situ orang-orang kaya di kalangan mereka. Jadi kalau ada tanah di samping situ penduduk jual, ya hubungi tuh orang-orang kaya mereka yang donatur mereka. Kok ada ini tanah kok dijual kok ini 3 hektar? Ya beli. Akhirnya semakin luas. Itulah sistem yang mereka galakkan sekarang. Sementara kita untuk diminta saja untuk mari kita membangun sekolah apologet masih mikir-mikir. Waduh, kebangetan itu. Tapi saya yakin bismillah dengan ajakan ini tidak butuh waktu lama sekolah kita akan berdiri. Amin. Ya, nanti akan saya buat kirisnya harusnya hari ini, tapi tim saya jadwalkan ulang besok sekalian makan siang dengan pihak bank. Kita akan bikin kiris langsung link dengan rekening yayasan, bukan ke rekening pribadi tapi ke rekening yayasan. Nanti akan kita umumkan setiap hari, setiap saat kirisnya supaya teman-teman ada rezeki bisa kita bangun. Mari kita bangun. Saya ngajak kali ini, aku serius. Mari kita saya ngajak semua umat Islam dimanapun berada, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di mana saja di dunia ini yang peduli tentang Islam. Mari kita akan transparan terkait dengan dana. Kita akan bentuk tim di mana tim bendahara akan mengumumkan setiap saat dana terkumpul untuk pondok pesantren sekian ya, sehingga begitupun pengeluaran, sehingga tidak ada hal yang kita tutupi. Semuanya terang meskipun tidak dijelaskan, tapi lebih baik kalau kita jelaskan supaya teman-teman semua sudah yakin. Insya Allah kita buat sekolahnya, dan cita-cita kita bikin perguruan tinggi. Kita awali di kota mana gitu untuk perguruan tingginya nanti, dan kalau perlu kita ikuti jejaknya Muhammadiyah. Jangan Muhammadiyah kan konsentrasinya Islam, internal pembinaan akidah internal Islam. Tapi kalau kita Apologet Islam Indonesia ini itu konsentrasinya adalah mengkanter dan menjaga akidah Islam dari rongrongan gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Jadi beda, kita punya disiplin dan background yang berbeda dengan teman-teman yang memiliki pondok pesantren. Kita konsentrasi membentuk anak-anak kita untuk melakukan perlawanan. Seperti itu ya teman-teman. Bukan keris, apa pula keris? Kenapa ya keris? Kita tidak mau perang aja, perang pakai keris, bukan kiris. Alamak. Aduh, ada pula yang ngerti. Aku udah siap bang, keris aku udah siap. Di mana kita mulai? Aku udah siap bertarung. Ya Allah ya Karim, bukan keris mas, bukan. Alamak. Masolang generasi. Ada pula sudah diasah kerisnya katanya. Jangan turunkan ratusan juta umat Islam saja sendiri. Kerisku udah siap. Ya ampun. Hei, bukan keris, kiris pemindah bukuan. Aduh, kacau juga ini. Ini nanti yang bikin lambat ini, karena setiap hari nanti akan kita umumkan pakai kirisnya terus digosok. Sudah Bang Suma, udah hari ini udah ku gosok lagi. Alamak, betul-betul kayak gayanya ini si Bom. Hei,
persoalan generasi. Jadi teman-teman, sekali lagi, ini saya sendiri sebagai ketua pembina Apologet Islam turun tangan untuk menghimbau teman-teman muslim dimanapun berada, supaya kita benar-benar bismillah kita bikin sekolah. Kita bikin sekolah. Banyak saudagar-saudagar kaya di Islam ini yang akan turun tangan untuk membantu kita untuk ya membuktikan bahwa Islam itu bisa. Apa tujuannya? Supaya semakin banyak apologet Islam, semakin damai Indonesia ini. Kenapa? Karena penghujat akan semakin terkikis, penghujat akan semakin hilang, karena mereka sudah sadar, oh Islam sudah paham tentang Bible, kita nggak bisa lagi menghujat. Islam sudah menggambarkan hujatan-hujatan Kristen terhadap Islam. Islam ada di antara mereka tim yang menjelaskan, yang hujatan tentang Hajar Aswad ada yang menjelaskan, hujatan tentang Isra Mi'raj ada yang menjelaskan, hujatan tentang menikahi anak 6 tahun ada yang menjelaskan. Akhirnya apa? Orang Kristen sedikit-sedikit mundur. Akhirnya yang terjadi di Nusantara kita ini adalah toleransi, damai, sejahtera. Gitu. Jadi bukan kita dirikan sekolah untuk melakukan perlawanan fisik, bukan. Kalau mau fisik ngapain sekolah? Ini untuk menghalau gerakan-gerakan pendangkalan akidah umat Islam dari rongrongan misionaris yang banyak duit, banyak trik, banyak cara untuk memurtadkan anak-anak Indonesia. Gitu. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia punya sekolah, maka kita akan entaskan setiap tahunnya anak didik yang berkualitas untuk membentengi akidah agar Indonesia tetap damai sejahtera. Karena kalau Indonesia tidak memiliki sekolah apologet Islam, maka akan muncul banyak penghujat-penghujat, dan kalau sudah banyak penghujat-penghujat, umat Islam tidak ada yang bisa menjamin kalau mereka tidak marah. Umat Islam kalau sudah agamanya yang disentuh, itu nggak ada yang bisa menghalangi. Satu komando turun lapangan rata, mau mati mau tidak mati umat Islam kalau sudah agamanya tidak peduli lagi nyawanya. Nah, kita tidak menginginkan itu, kita tidak inginkan itu terjadi. Maka kita harus dirikan sekolah agama ya yang kemudian berlabelkan Apologet Islam Indonesia untuk mengademkan selalu, untuk menyadarkan selalu orang-orang yang menghujat ini dengan cara-cara yang baik. Baru-baru ini ada lagi yang keciduk menginjak Al-Quran, bukan? Ya kan? Dan berani-beraninya di depan Apologet Islam. Cobalah itu. Kalau ini kita tidak filter segera, maka kita tidak bisa menjamin umat Islam se-Indonesia tidak bergemuruh nanti lama-lama. Untuk itu kita membantu pemerintah agar tercipta senantiasa toleransi antar umat beragama. Dengan cara apa? Dengan cara memuaskan batin umat Islam dari materi-materi perbandingan agama dengan cara-cara yang baik, sehingga mereka yang sakit hati dengan hujatan-hujatan penistaan yang dilakukan oleh non-muslim kepada Islam itu merasa lega, terwakilkan dengan hadirnya para apologet. Karena kalau tidak, umat Islam ini tidak bisa dianggap main-main. Jangankan yang bersenjatakan mulut, yang bersenjatakan moncong daripada tank aja, senjata aja umat Islam tidak mundur. Ya, hanya dengan modal bom beruncing mereka bisa mengusir penjajah. Apalagi kalau cuma modal mulut di sosmed, mengatakan Allah, mengatakan umat Islam itu nyembah batu mirip vagina, itu dengan sangat mudah umat Islam kunyah. Sekali isap tersedot kunyah. Tapi kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan Indonesia damai sejahtera, terjalin kemudian toleransi antar umat beragama, supaya umat Islam ini memiliki wibawa, sehingga teman-teman di luar Islam yang memusuhi Islam itu menjadi segan, akhirnya menjadi saudara akhirnya menjadi sahabat duduk bersama berbicara agama silakan, yang penting menggunakan nilai-nilai akademik, tidak berbicara sembrono menghujat Islam dan tidak memiliki takaran berdasarkan disiplin ilmu Islam. Untuk itu sekali lagi saya menghimbau, yuk mari kita dukung berdirinya Sekolah Apologet Islam Indonesia ini. Bismillah, pasti kita bisa. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu, sebentar malam lagi habis isya kita gabung di sini. Terima kasih karena sudah mempersamai Bang Suma sampai maghrib. Insya Allah
apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya minimal untuk saya sendiri dan juga menjadi amal jariah bagi teman-teman yang nyimak, menyiapkan waktunya, hartanya, tenaga, pikiran dan semua yang Anda berikan itu akan bernilai amal jariah di sisi Allah. Dan kekurangan dari saya mohon maaf. Terkait saudara-saudara kami Kristen, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggoreskan hati saudara, saya Bang Zuma sebagai umat Islam mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kebenaran yang saya sampaikan harus saya sampaikan. Jika itu menyakiti hati, pahamilah bahwa tidak semua yang menyakiti itu adalah racun. Bisa jadi yang menyakiti hari ini justru itulah obat dari kesakitan yang lama, dari kesakitan yang berkepanjangan. Dengan adanya kesakitan yang dibangun dari kebenaran yang saya lontarkan, insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah jikalau kalian menggunakan akal sehat. Akan tetapi jika itu berbuntut panjang, Anda tidak terima dengan kebenaran yang saya sampaikan, dengan hormat saya undang kalian naik di komal saya, mari kita berdiskusi, membahas tema saya dengan dua arah dan membahas apa yang Anda bawa sebagai alat untuk menyatakan bahwa Bang Zuma keliru atau Bang Zuma salah. Kami tunggu, silakan datang di komal saya. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang punya video PT Pendeta Salesius tadi, kalau ada yang rekam DM saya. Saya mau posting, kalau memang belum diposting di TikTok kalian, saya mau posting di TikTok saya. Makasih. Selamat kita pada salama. Barakallahu fiik.